Tolong korban kecelakaan. Pemuda miskin bongkar rahasia korban yang pura-pura lumpuh demi kuras harta pria kaya yang menabraknya. Setelah terbongkar, pria kaya beri ini ke pemuda miskin sebagai imbalan. Halo semuanya, selamat datang di channel Jejak Inspirasi. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen kalian dari mana saja ya. Klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik selanjutnya. Kabut pagi yang pekat masih menyelimuti jalan desa Sukamaju, membuat pepohonan di sisi jalan tampak seperti bayangan raksasa yang sayup. Jalan aspal yang berlubang itu sepi, hanya sesekali dilintasi oleh angkutan pedesaan yang membawa para petani ke kebun. Di tengah kesunyian itu, langkah kaki Abbas, 21, terdengar berderap pelan. Sebuah karung goni yang sudah lusuh terangkul di pundaknya, diisi oleh beberapa botol plastik bekas dan kaleng-kaleng penyok yang ia pungut sejak subuh. Matanya yang tajam menyisir setiap sudut jalan, setiap semak, mencari tambahan rezeki untuk membantu ibunya bertahan hidup. Napasnya mengepul putih di udara dingin. Pikirannya melayang pada impiannya yang terpendam, untuk bisa kembali ke bangku kuliah, meraih gelar sarjana teknik, dan mengangkat derajat ibunya, Ibu Sari, yang bekerja sebagai pembantu di keluarga kaya di ujung desa. Namun, impian itu terasa seperti bintang di siang hari, hanya bisa dibayangkan, tak pernah bisa diraih dengan pendapatan dari memulung. Tiba-tiba, suara mesin mobil menderu dari belakang, memecah kesunyian. Abbas menoleh dan melihat sebuah mobil SUV hitam yang mengkilap melaju cukup kencang untuk ukuran jalan desa. Itu mobil yang asing, bukan milik warga sekitar. Dari arah berlawanan, sebuah motor butut berwarna hijau tua, dikendarai oleh Pak Malik, 50, muncul perlahan dari sebuah persimpangan kecil. Motor itu melaju dengan kecepatan yang aneh, sangat pelan, seolah-olah si pengendara sedang ragu-ragu atau menunggu sesuatu. Abbas, yang sudah terbiasa dengan jalan itu, merasakan naluri bahaya. Ia berteriak, "Hati-hati, Pak!" Tapi suaranya tenggelam oleh deru mobil. Pengemudi mobil, Pak Ramli, 45, yang sedang memandang ponselnya dengan cemas karena akan terlambat ke rapat penting di kota, baru mengangkat kepala saat sudah terlambat. Braak! Suara itu mengerikan. Logam beradu dengan logam. Kaca pecah berhamburan. Badan Pak Malik terlempar dari motornya seperti boneka kain, melintasi aspal, dan jatuh dengan suara gebuk ke dalam selokan berair di sisi jalan. Motornya terguling. Roda depan masih berputar-putar pelan dengan suara menyedihkan. Abbas membeku sesaat, karungnya terjatuh. Kemudian, naluri kemanusiaannya mendorongnya untuk berlari. Ia mencapai selokan lebih dulu dari pengemudi mobil itu. Pak Malik terbaring di atas lumpur dan sampah. Wajahnya pucat, mulutnya mengerang. Matanya terpejam rapat. Dasar jalan kampungan sialan. Pak Ramli keluar dari mobilnya dengan wajah panik dan marah. Kemeja putihnya yang necis sedikit ternoda di lengan. Ia melihat sekilas bembol di mobilnya, lalu pandangannya tertuju pada tubuh tak bergerak di selokan. Wajahnya langsung berubah pucat. Astaga! Apakah dia? "Saya pikir dia masih hidup, Pak," kata Abbas dengan suara bergetar, sambil berjongkok memeriksa nadi di leher Pak Malik. Denyutnya terasa kuat. Saat itulah, Pak Malik perlahan membuka matanya. Ia mengerang kesakitan, lalu tangannya langsung meraih lututnya. "Aduh, kaki saya. Saya tidak bisa merasa. Saya tidak bisa menggerakkan kaki saya," teriaknya, suaranya penuh keputusasaan yang dramatis. Namun, dalam sekejap, sebelum erangan itu menjadi-jadi, mata Pak Malik yang berkaca-kaca itu bergerak cepat. Ia melihat Abbas, pemuda yang dikenal miskin dan tak banyak bicara di desanya. Lalu, pandangannya berpindah ke Pak Ramli, pria dengan mobil mewah dan pakaian mahal. Di dalam mata Malik, Abbas melihat sesuatu yang menggelikan, bukan hanya rasa sakit, tapi ada kilatan kalkulasi, permintaan, dan sebuah peringatan yang dalam. Sebuah tatapan yang dengan jelas mengatakan, "Diam, jangan rusak ini." Abbas terduduk di pinggir selokan, kebingungan. Hatinya bergejolak antara keinginan menolong sesama warga miskin dan kecurigaan yang tiba-tiba mengusik. Pak Ramli, yang diliputi rasa bersalah dan panik, segera berlutut. "Tolong, bantu saya angkat dia ke mobil. Saya harus bawa dia ke rumah sakit terdekat." Mereka berdua, dengan susah payah,
mengangkat tubuh Malik yang limbung dari selokan. Saat diangkat, tanpa sengaja kaki Malik yang lumpuh itu menendang batu kecil. Tendangan itu ringan, spontan, dan hanya Abbas yang melihatnya karena posisinya. Pak Malik sendiri langsung memejamkan mata lebih kuat, mengerang lebih keras, seolah tendangan kecil itu adalah puncak penderitaannya. Jantung Abbas berdebar kencang. Ia menduga ada sesuatu yang tidak beres. Tapi di tengah kepanikan dan otoritas Pak Ramli yang tampak jelas sebagai orang berduit, ia memilih untuk diam. Saat mereka menidurkan Malik di kursi belakang mobil mewah itu, mata Malik terbuka lagi sesaat. Kali ini, ia melihat langsung ke arah Abbas yang sedang berdiri di luar mobil. Pandangannya tajam dan penuh ancaman diam-diam. "Kamu ikut, anak muda," pinta Pak Ramli kepada Abbas, memecah lamunannya. "Bantu saya di rumah sakit." Abbas hanya bisa mengangguk, lalu mengambil karung lusuhnya sebelum masuk ke kursi penumpang. Saat mobil melaju kencang meninggalkan tempat kejadian, meninggalkan motor rusak Pak Malik di tepi jalan, Abbas menoleh ke belakang. Ia melihat tubuh Malik di kursi belakang. Di saat mobil melalui jalan yang tidak rata, membuat tubuhnya sedikit terpental, tangan Malik dengan cepat meraih sesuatu di saku celananya, sebuah ponsel tua, dan menyembunyikannya di bawah badannya. Gerakannya lincah, sama sekali tidak seperti orang yang baru saja mengalami kecelakaan hebat dan mengklaim dirinya lumpuh. Angin pagi yang masuk dari jendela mobil yang pecah terasa sangat dingin di kulit Abbas. Ia tahu, pagi ini bukan hanya tentang sebuah kecelakaan. Ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, dan entah bagaimana, ia merasa dirinya telah terjebak di dalamnya sejak saat ia memutuskan untuk membantu mengangkat tubuh Pak Malik dari selokan tadi. Mobil SUV hitam Pak Ramli melaju dengan cepat meninggalkan nuansa pedesaan, memasuki jalan provinsi yang lebih mulus namun tetap sesak oleh kendaraan lain. Di dalam kabin, suasana tebal oleh aroma parfum mahal yang bercampur dengan bau lumpur dari tubuh Pak Malik dan ketakutan. Abbas duduk di kursi penumpang depan, tubuhnya kaku. Ia menatap lurus ke depan, tetapi seluruh inderanya tertuju pada kursi belakang. Dari kaca spion, ia bisa melihat bayangan Pak Malik. Pria itu sesekali mengerang, tetapi di antara erangan itu, ada saat-saat diam yang terlalu tenang. Matanya terpejam tapi kelopaknya berkedut-kedip cepat seolah sedang berpikir keras. "Tahan sebentar, Pak. Puskesmas terdekat hanya 10 menit lagi," ucap Pak Ramli, suaranya penuh upaya untuk menenangkan. Tangannya mencengkeram setir dengan kuat, buku-buku jarinya putih. "Nama saya Ramli. Saya benar-benar minta maaf. Saya tidak melihat motor Bapak." "Saya, Malik," sahut dari belakang dengan suara lemah, diikuti tarikan napas panjang yang dibuat-buat. "Tak apa, Pak. Mungkin ini sudah takdir. Cuma, bagaimana dengan istri dan anak saya? Saya cuma tukang ojek. Ini satu-satunya motor." Kalimatnya terputus oleh isakan yang dramatis. Mendengar itu, rasa bersalah di dada Pak Ramli semakin menggumpal. Ia melihat kondisi pakaian Malik yang lusuh dan motor tua yang hancur di tempat kejadian. Dalam pikirannya yang kalut, gambaran keluarga miskin yang kehilangan pencari nafkah karena kecerobohannya muncul dengan jelas. Abbas ingin membuka mulut, ingin berkata, "Motor itu melaju sangat pelan, Pak." Ingin menceritakan tentang tendangan kecil pada batu itu. Tapi bayangan tatapan penuh peringatan dari Malik dan ancaman diam-diam yang terasa menghentikannya. Ia juga teringat pada ibunya, Ibu Sari, yang hidupnya bergantung pada pekerjaan di rumah orang kaya. Jika ia membuat masalah, siapa yang menjamin keselamatan mereka? Konflik dalam hatinya bergolak hebat. Mereka tiba di puskesmas. Dengan bantuan 2 orang penjaga keamanan, tubuh Pak Malik digotong masuk dengan menggunakan tandu darurat. Malik terus merintih setiap tandu bergoyang, memegangi pinggang dan pahanya. "Aduh, kaki saya, seperti mati rasa, tidak ada rasanya sama sekali." Petugas medis segera memeriksanya. Seorang dokter muda yang bertugas membersihkan luka lecet di lengan dan wajah Malik. Luka-luka itu nyata, berdarah, tetapi terlihat superficial. Saat dokter mengetuk lutut Malik dengan palu refleks, kaki itu bergerak sedikit, sebuah gerakan refleks alami. Tapi Malik langsung menjerit kesakitan. "Kenapa, Dok? Saya tidak merasa apa-apa, tapi kenapa sakit sekali di pinggang saya?" Dokter itu berkerut kening. "Mungkin ada masalah di saraf tulang belakang,
atau cedera pada sumsum tulang belakang lumbar. Gejala mati rasa dan kelemahan kaki bisa mengindikasikan itu. Tapi kami di sini fasilitasnya terbatas. Untuk pemeriksaan lebih lanjut seperti MRI atau CT scan, harus ke rumah sakit di kota. Mendengar kata saraf tulang belakang dan mati rasa, mata Pak Malik sedikit berbinar sebelum kembali memejam dengan ekspresi kesakitan. Pak Ramli, yang mendengar penjelasan dokter, wajahnya semakin suram. "Tidak usah ke kota, Dok," bisik Malik lemah. "Saya tidak punya biaya. Lebih baik saya terima nasib saja." Kalimat itu seperti pisau yang menusuk hati Pak Ramli. "Tidak boleh, Pak Malik. Ini tanggung jawab saya. Saya yang akan menanggung semua biayanya. Sekarang juga kita berangkat ke rumah sakit Mitra Sejahtera di kota." Tekadnya bulat. Rasa bersalahnya telah berubah menjadi kewajiban moral yang berat. Dalam perjalanan ke kota, Pak Ramli sudah menelepon asistennya untuk menyiapkan segalanya di rumah sakit. Abbas masih ikut, karena Pak Ramli memintanya untuk terus membantu. Di kursi belakang, saat mobil melaju, Abbas sekali lagi menyaksikan sesuatu yang membuat darahnya dingin. Saat Pak Ramli sedang fokus menyetir dan berbicara di telepon handsfree dengan asistennya, Pak Malik, yang seharusnya terbaring tak berdaya, dengan sangat perlahan dan diam-diam mengeluarkan ponselnya dari bawah badannya. Dengan gerakan tersembunyi, ia mengirim sebuah pesan. Layar ponsel menyala sesaat, dan Abbas yang tajam matanya membaca sepintas dua kata yang diketik. "Sudah jalan. Siapkan semua." Keringat dingin membasahi punggung Abbas. Ini bukan kecelakaan biasa. Ini rencana. Dan ia, serta Pak Ramli yang baik hati, sedang terjebak di dalamnya. Di rumah sakit kota, semuanya berjalan cepat karena pasien VIP yang diantar oleh pengusaha terkenal. Pak Malik langsung diperiksa oleh dokter spesialis ortopedi. Hasil sementara, ada indikasi kompresion atau penekanan pada saraf di vertebra lumbal L4-L5, tetapi perlu MRI untuk memastikan. Namun, secara fisik, tidak ada tulang patah. Dokter menyatakan Malik harus istirahat total, dan kelemahan pada kaki perlu dipantau. Kata lumpuh parsial mulai diucapkan sebagai kemungkinan. Pak Ramli mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Ia melihat Malik yang terbaring pasif di tempat tidur rumah sakit. Wajahnya pucat karena penderitaan. "Apa konsekuensi terburuknya, dokter?" tanya Pak Ramli dengan suara berat. "Bisa saja fungsi kaki tidak pulih sempurna, perlu kursi roda untuk mobilitas, terapi jangka panjang, dan tentu saja tidak bisa bekerja seperti sebelumnya," jawab dokter dengan profesional. Mendengar itu, Pak Malik memalingkan muka ke tembok, bahunya tergetar seolah menangis. "Istriku, anak-anakku." Pemandangan itu meluluhkan sisa keraguan Pak Ramli. Ia meletakkan tangan di bahu Malik. "Saya berjanji, Pak Malik. Saya akan bertanggung jawab atas pengobatan, atas keluarga Bapak. Percayalah pada saya." Sementara itu, Abbas berdiri di pintu kamar, merasa seperti hantu yang tak terlihat. Ia menyaksikan sandiwara yang sempurna. Ia melihat bagaimana Pak Malik, sang korban, dengan ahli memainkan emosi Pak Ramli, sang penabrak yang ternyata memiliki hati nurani. Rasa bersalah Pak Ramli bukan lagi sekadar rasa bersalah. Itu telah menjadi jerat yang mulai mengikatnya erat-erat. Sebelum pulang, Pak Ramli memberikan sejumlah uang tunai yang cukup besar pada istri Malik yang baru saja datang. Seorang wanita dengan wajah lelah tetapi matanya berbinar aneh saat menerima uang itu. Ia juga menyuruh asistennya menyewa seorang perawat untuk membantu di rumah sakit. "Abbas, terima kasih untuk hari ini," ucap Pak Ramli saat mengantarkan Abbas pulang ke desa dengan mobilnya yang sudah dicuci. "Kamu anak yang baik. Ibu kamu, Ibu Sari, pasti bangga." Pujian itu terasa seperti siksaan bagi Abbas. Ia hanya bisa mengangguk. Mulutnya terasa terkunci. Mobil berhenti di depan gubuknya yang sederhana. Saat Abbas turun, Pak Ramli kembali berkata, "Besok saya akan menjenguk lagi. Dan, tolong jaga kondisi Pak Malik kalau ada apa-apa. Ya, kamu tetangganya, kan? Saya akan memberikan imbalan untuk waktumu." Abbas mengangguk lagi. Tidak bisa berkata-kata. Ia melihat mobil mewah itu pergi, meninggalkan jejak debu dan konflik besar dalam hatinya. Malam itu, di gubuknya yang gelap,
Abbas tidak bisa tidur. Ia terjebak di antara dua pilihan yang sama-sama menakutkan. Membongkar kebenaran dan menghadapi kemungkinan ancaman dari Malik serta risiko ibunya kehilangan pekerjaan. Atau diam saja dan membiarkan pria baik seperti Pak Ramli menjadi korban penipuan yang keji. Jerat itu tidak hanya membelit Pak Ramli, tetapi juga mulai mencekik hati nuraninya sendiri. Beberapa hari telah berlalu sejak kejadian itu. Kabar tentang kecelakaan Pak Malik dan tanggung jawab penuh seorang pengusaha kaya telah menjadi buah bibir di seantero desa Sukamaju. Warga yang awalnya simpati pada Malik, lambat laun mulai membisikkan hal lain. Dia memang malas, tapi dapat musibah begini ya kasihan juga, kata seorang tetangga. Yang lain berbisik, katanya bisa lumpuh, cuma kayaknya aneh. Tadi pagi lihat istrinya beli ayam potong di pasar, senyum-senyum. Abbas, bagai berjalan di atas bara, berusaha melanjutkan rutinitasnya memulung. Namun pikirannya selalu kembali ke kamar rumah sakit itu. Pada pesan singkat, sudah jalan, yang ia baca. Kecurigaannya tumbuh menjadi keyakinan, ini penipuan. Tapi tanpa bukti nyata, siapa yang akan percaya pada pemuda miskin seperti dirinya? Tanggung jawab Pak Ramli tidak main-main. Ia telah memindahkan Pak Malik ke sebuah kamar perawatan yang lebih nyaman dan membayar semua tagihan. Bahkan, ia telah mengirimkan paket sembako rutin ke rumah keluarga Malik. Setiap kunjungannya, Malik selalu memainkan peran dengan sempurna. Wajah pucat pasi, suara lemah, dan selalu mengeluh tentang kaki yang terasa seperti bukan miliknya lagi. Dokter, meski belum bisa memastikan lumpuh permanen, telah menuliskan diagnosis awal, sindrom cauda equina, HNP dengan defisit neurologis. Butuh observasi lebih lanjut. Kata-kata medis itu, meski disertai tanda tanya, bagi Pak Ramli terdengar seperti vonis. Rasa bersalahnya berubah menjadi beban yang semakin konkret. Suatu sore, Ibu Sari pulang dari rumah majikannya lebih awal dengan wajah cemas. Abbas, Pak Ramli memintaku untuk sesekali membawakan makanan ke keluarga Malik. Katanya biar istrinya tidak terlalu repot. Kamu bisa antar, nak? Rintihnya, tubuhnya terlihat lelah. Abbas mengangguk. Ini kesempatan. Mungkin ia bisa menemukan sesuatu. Dengan membawa bungkusan nasi dan lauk pauk yang masih hangat dari dapur mewah rumah Pak Ramli, Abbas menuju rumah kontrakan sederhana keluarga Malik. Suasananya sepi. Ia mengetuk pintu. Bu Malik yang membuka. Wajahnya yang biasanya muram kini terlihat lebih cerah, meski ia cepat-cepat menyembunyikannya. Oh, Abbas. Masuk. Bawa apa itu? Katanya sambil mengambil bungkusan dari tangan Abbas. Sumbangan dari Pak Ramli, Bu, kata Abbas singkat. Matanya menyapu ruangan. Ruang tamu yang biasanya berantakan kini terlihat agak rapi. Ada sepasang sepatu kulit pria yang masih baru tergeletak di dekat pintu, bukan sepatu Pak Malik. Dia lagi di kamar, istirahat, ucap Bu Malik, menunjuk ke kamar belakang. Susah tidur sih, sakitnya suka datang di malam hari. Namun, nada suaranya datar, tidak mengandung kesedihan yang dalam. Abbas mengangguk, berpura-pura akan pergi. Tapi saat Bu Malik membalikan badan untuk meletakkan bungkusan makanan di meja, Abbas dengan cepat melesat ke samping rumah, menuju jendela kamar belakang yang ia tahu agak rendah. Ia ingin memastikan sesuatu. Dari balik tirai jendela yang tak tertutup rapat, ia bisa melihat sebagian kamar. Pak Malik tidak terbaring di tempat tidur. Ia sedang duduk di atas kursi plastik, dengan satu kaki diangkat di atas kursi lain. Yang membuat Abbas terkesima bukan posisinya, melainkan apa yang ada di tangannya. Sebotol minuman keras lokal berlabel murah, dan sebatang rokok. Asap mengepul di udara pengap kamar. Dan Malik sedang berbicara. Dengan siapa? Suara kedua, suara pria asing yang berat dan berwibawa, terdengar samar. Jadi, dengan surat keterangan dokter yang menyebut, kemungkinan defisit neurologis menetap, dan laporan polisi yang sudah kita urus, kita punya dasar yang kuat. Tapi kunci utamanya adalah konsistensi. Anda harus tetap di kursi roda di depan umum. Jangan sekalipun ketahuan bisa berdiri. Tenang saja, Pak Rudi, sahut suara Malik, lancar dan penuh percaya diri, sama sekali bukan suara orang sakit parah. Saya sudah jago main sakit dari dulu. Dan si pengusaha itu, Ramli, sudah benar-benar merasa bersalah. Dia itu orang baik, mudah digiring.
Abbas menahan napas. Jantungnya berdegup kencang. Pak Rudi, itu pasti pengacara. Orang baik justru target yang empuk. Sahut suara pria yang disebut Pak Rudi itu dingin. Mereka punya hati nurani, takut reputasi rusak. Kita tidak perlu menuntut gila-gilaan di pengadilan. Kita ajukan gugatan perdata di pengadilan negeri, dengan tuntutan ganti rugi material dan imaterial. Dengan kecacatan permanen ini, kita bisa minta angka yang, wow. Suaranya terdengar seperti sedang tersenyum. Berapa kira-kira? Tanya Bu Malik yang ternyata juga ada di dalam kamar. Suaranya bernafsu. Kita mulai dengan pra-perdamaian. 5 miliar. 5 miliar? Teriak Pak Malik, hampir tersedak. Suara botol minuman ditaruh dengan keras. Jangan teriak. Bodoh, desis Pak Rudi. Itu angka awal. Kita bisa nego. Tapi dengan mobilnya yang mahal dan penampilannya, target kita bisa menyetujui 2 atau 3 miliar. Itu sudah cukup untuk mengubah hidup kalian. Belum lagi uang santunan dan biaya pengobatan yang sudah dia tanggung. Ada hening sesaat, kemudian suara Malik, lebih rendah. Bagaimana dengan saksi? Ada anak pemulung yang melihat kejadiannya. Namanya Abbas. Mendengar namanya disebut, tubuh Abbas menegang. Anak miskin itu, sahut Pak Rudi dengan nada merendahkan. Itu malah mudah. Dia bisa kita beli. Atau kita ancam. Berapa harga loyalitas anak kampungan seperti itu? 5 juta? 10 juta? Atau kita ancam ibunya yang jadi pembantu di rumah target? Itu akan membuatnya diam. Orang miskin hanya punya 2 pilihan. Menerima uang atau menerima teror. Mereka jarang punya nyali untuk memilih kebenaran. Kata-kata itu seperti pukulan telak bagi Abbas. Darahnya mendidih, tapi sekaligus rasa takut yang dingin menjalar. Mereka tahu tentang ibunya. Mereka punya rencana untuknya. Pokoknya, mulai besok, Anda harus lebih total dalam peran. Instruksi Pak Rudi. Saya akan mengirimkan kursi roda yang bagus. Gunakan itu. Dan jangan lupa latih ekspresi sakitmu. Sekarang, untuk honor saya. Percakapan bergeser ke urusan pembagian uang. Abbas tidak lagi mendengarkan. Tubuhnya gemetar, bukan karena takut, tapi karena kemarahan dan ketidakberdayaan yang meluap. Ia menyelinap pergi dari jendela, kakinya lemas. Perjalanan pulang terasa seperti mimpi buruk. Bisikan-bisikan di balik tirai kamar itu terus bergema di kepalanya. 5 miliar. Ancaman. Membeli atau mengancam rencana mereka rapi, kejam, dan memanfaatkan kebaikan hati Pak Ramli. Sesampainya di gubuk, Ibu Sari melihat wajah pucat anaknya. Abbas, kenapa? Kamu sakit? Abbas menggigit bibirnya. Ia ingin menceritakan semuanya. Tetapi kata-kata Pak Rudi tentang ancaman pada ibunya membuatnya lumpuh. Ia hanya menggeleng. Lelah saja, Bu. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, Abbas tidak bisa tidur. Tapi kali ini, ketakutannya telah berubah bentuk. Bukan lagi keraguan, tetapi pengetahuan yang mengerikan. Ia tahu kebenaran. Ia tahu rencana jahat itu. Dan ia tahu, dirinya, seorang pemuda miskin tak berdaya, adalah satu-satunya orang yang bisa menghentikan ini. Tapi bagaimana caranya? Tanpa menjerumuskan diri dan ibunya ke dalam bahaya, jerat bukan hanya pada Pak Ramli, tetapi juga telah menjeratnya dalam kebisuan yang mematikan. Ia terjepit antara menjadi korban ketidakadilan atau menjadi penonton pasif atas kejahatan yang hampir sempurna. Hari-hari berikutnya terasa seperti adegan yang diputar ulang dalam mimpi buruk. Kursi roda baru, berwarna perak mengkilap dan terlihat mahal, sudah hadir di teras rumah kontrakan keluarga Malik. Pak Malik terlihat mahir menggunakannya, menggerakkannya dengan lihai di sekitar rumah sambil tetap mempertahankan raut wajah muram dan tubuh yang lemas. Tapi Abbas tahu, setiap kali tak ada mata tetangga yang mengintip, gerakannya menjadi lebih gesit, matanya berbinar penuh perhitungan. Abbas terus diperintah oleh Ibu Sari untuk mengantar makanan atau barang-barang dari Pak Ramli. Setiap kunjungan adalah siksaan. Ia harus menyaksikan sandiwara itu dari dekat, sementara hatinya berteriak menyangkal. Suatu sore yang gerah,
Abbas kembali diutus membawa sejumlah uang tunai dari Pak Ramli untuk kebutuhan obat-obatan tambahan. Saat ia tiba, rumah Malik sepi. Hanya Pak Malik yang ada, duduk di kursi rodanya di ruang tengah yang gelap, kipas angin berdengung pelan. "Oh, Abbas, lagi-lagi kamu," sambut Malik, suaranya datar. "Taruh saja uangnya di meja." Abbas melakukan perintah. Saat hendak pergi, suara Malik kembali terdengar, lebih rendah dan berbahaya. "Tunggu sebentar." Abbas berbalik. Malik meluncurkan kursi rodanya mendekat. Matanya menyelidik seperti ular. "Kamu sering ke sini. Lihat-lihat banyak. Ada yang ingin kamu katakan?" "Tidak, Pak," jawab Abbas, berusaha tenang. "Jangan bohong." Malik menghentikan kursi rodanya tepat di depan Abbas. Jarak mereka sangat dekat. "Aku lihat caramu memandangiku. Seperti tidak percaya." Ia mendesiskan kata-kata itu. Lalu, dengan gerakan yang tiba-tiba dan mengejutkan, ia meletakkan kedua telapak tangannya di lengan kursi roda, dan dengan kekuatan penuh, mendorong tubuhnya hingga berdiri. Ia berdiri tegak, sepenuhnya bertumpu pada kedua kakinya, hanya beberapa sentimeter dari wajah Abbas yang terpana. "Kaget?" bisik Malik. Senyum tipis dan menyesatkan mengembang di bibirnya. Tidak ada lagi ekspresi kesakitan. Yang ada adalah kepercayaan diri seorang penipu yang sedang memamerkan triknya. "Lihat, kaki ini baik-baik saja. Sebenarnya, lebih kuat dari kakimu." Abbas terdiam, lidahnya terasa kaku. Ia ingin berteriak, ingin lari, tapi kakinya seperti tertanam. Malak perlahan duduk kembali di kursi rodanya, seolah tadi tidak terjadi apa-apa. "Nah, sekarang kamu tahu rahasia besarku, anak pemulung." Nada bicaranya berubah, menjadi seperti pedagang yang menawarkan tawar-menawar. "Dan kamu punya dua pilihan." Dia menyenderkan badan ke belakang. "Pilihan pertama, kamu tetap jadi anak baik yang diam. Kamu lihat sendiri, Pak Ramli itu orang baik, tapi juga sangat kaya. Uang beberapa miliar bagi dia seperti kita kehilangan 10.000 rupiah. Tidak akan membuatnya miskin. Tapi bagi kita," matanya berbinar, "bagi saya dan istri, itu bisa mengubah hidup. Dan bagi kamu," ia menjentikan jarinya, "aku tidak pelit. Kalau kamu diam sampai semua selesai, aku akan kasih kamu 50 juta rupiah. Tunai." Angka itu menggantung di udara pengap ruangan. 50 juta bagi Abbas, itu adalah angka yang hampir tak terbayangkan. Itu adalah biaya kuliah untuk beberapa semester. Itu adalah atap baru untuk gubuk mereka. Itu adalah obat-obatan yang lebih baik untuk ibunya. Godaan itu nyata, fisik, seolah menyentuh kulitnya. "Dengan 50 juta itu," lanjut Malik dengan bujukan, "kau bisa berhenti memulung. Bisa bantu ibumu. Bahkan bisa kuliah. Kan? Impianmu itu." Ia tahu titik lemah Abbas. Abbas menelan ludah. Suaranya serak saat akhirnya bisa berkata, "Dan pilihan kedua." Senyum Malik sirna, digantikan oleh tatapan dingin yang mengancam. "Pilihan kedua? Kau berusaha jadi pahlawan. Kau bocorkan ini pada Pak Ramli, atau pada polisi." Ia mendorong kursinya mendekat lagi, suaranya berbisik tajam. "Tapi ingat, aku punya pengacara yang cerdik. Aku punya surat keterangan dokter yang bisa diatur." "Bukti apa yang kau punya?" Kata-kata seorang pemulung melawan seorang korban lumpuh yang disaksikan banyak orang. "Kau akan kalah." Dia berhenti sejenak, menikmati ketakutan yang terpancar dari wajah Abbas. "Dan yang lebih penting, ibumu, Ibu Sari yang baik itu, masih bekerja di rumah Pak Ramli, kan? Apa jadinya kalau tiba-tiba ada kecurian di rumah itu? Atau barang berharga Pak Ramli yang hilang? Dan semua bukti mengarah pada pembantu yang miskin dan putus asa? Atau," bisiknya lebih keras, "bagaimana kalau suatu malam, saat kamu pulang, kau menemukan ibumu sudah tidak bisa bangun lagi karena kecelakaan?" Mendengar ancaman terhadap ibunya, darah di tubuh Abbas serasa membeku. Rasa marah yang meluap tiba-tiba dipadamkan oleh ketakutan yang dalam dan primal. Melindungi ibunya adalah naluri tertingginya.
Jadi, simpul Malik, kembali ke nada yang datar, seolah sedang menawarkan kopi. Mana yang kau pilih? 50 juta dan masa depan cerah, plus jaminan ibumu selamat? Atau, jadi pahlawan yang akan menyesal seumur hidup? Dia merogoh saku celananya dan mengeluarkan beberapa lembar uang ratusan ribu. Dilemparkannya ke pangkuan Abbas. Ini uang muka. 5 juta. Sebagai tanda keseriusanku. Sisanya, setelah uang dari Pak Ramli cair. Uang itu terasa panas membakar di pangkuan Abbas. Ia memandanginya, lalu memandang Malik yang tersenyum puas, yakin bahwa pemuda miskin ini telah tertaklukkan oleh kombinasi godaan dan ancaman. Saya butuh waktu berpikir, gumam Abbas akhirnya, suaranya hampir tak terdengar. Tentu, pikirkan baik-baik. Tapi ingat, waktu tidak banyak. Pengacara akan segera mengirim surat pra-perdamaian. Dan ingat juga, pilihanmu menentukan nasib ibumu. Malik berkata sambil memutar kursi rodanya, membelakangi Abbas, tanda percakapan usai. Dengan kaki gemetar, Abbas berdiri. Ia melipat uang 5 juta itu dan memasukkannya ke dalam saku, merasakan beratnya yang tak wajar. Ia meninggalkan rumah Malik dengan langkah gontai. Sepanjang jalan pulang, pikirannya bergejolak. Uang di sakunya terasa seperti bara. 50 juta bisa mengubah segalanya. Tapi bayangan Pak Ramli yang dengan tulus menanyakan kesehatan Malik, yang dengan sungguh-sungguh memikul tanggung jawab, menghantui dirinya. Kebaikan itu tulus, dan sedang diperdaya dengan keji. Sampai di depan gubuknya, ia melihat ibunya sedang menjemur pakaian, tubuhnya bungkuk oleh lelah. Kemandirian dan kejujuran ibunya, yang bertahan hidup tanpa mencuri atau menipu, tiba-tiba terasa sangat mulia. Jika ia mengambil uang itu, apakah ia akan bisa memandang mata ibunya lagi? Ia memasukkan tangan ke dalam saku, meremas lembaran uang itu. Godaan dan ancaman telah membangun sebuah penjara yang sempurna di sekelilingnya. Ia terjebak. Memilih diam berarti menjadi bagian dari kejahatan. Memilih berbicara berarti mempertaruhkan nyawa orang yang paling ia cintai. Abbas memandangi langit sore yang mulai memerah. Jerat telah mengencang. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa dirinya bukan lagi sekadar saksi, tetapi telah menjadi bagian yang terinfeksi dari kebohongan besar ini. Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidup Abbas. Uang 5 juta rupiah tersembunyi di bawah tikar lamanya, tetapi terasa seperti monster yang mendengus di kegelapan. Setiap desah angin yang menggeser daun pisang di luar terasa seperti langkah kaki Bu Malik, atau Pak Rudi sang pengacara yang datang untuk menagih jawabannya. Ibu Sari menyadari kegelisahan anaknya. Saat makan malam sederhana, nasi dengan lauk tempe orek dan sayur bening bayam, dia meletakkan sendoknya. Abbas, ada apa denganmu sejak pulang dari rumah Pak Malik? Kamu seperti orang yang ketakutan. Abbas memandangi ibunya. Wajahnya yang mulai keriput namun penuh dengan ketabahan yang tak pernah habis. Bagaimana mungkin ia menceritakan ancaman yang bisa membuat garis-garis kerut di wajah itu berubah menjadi pucat ketakutan? Tidak apa-apa, Bu. Cuma, pikiran banyak. Jawabnya, memaksakan senyum tipis. Tentang kuliah lagi? Tanya Ibu Sari, matanya berbinar lembut. Kita bisa nabung pelan-pelan, Nak. Ibu masih kuat bekerja. Kalimat itu menusuk jantung Abbas lebih dalam dari ancaman manapun. Ibu Sari masih bermimpi untuknya, sementara di saku tersembunyi, ada uang yang bisa mewujudkan sebagian mimpi itu dengan sekejap, tapi dengan harga yang mengerikan, menjual kebenaran dan menjadi kaki tangan penipu. Bukan tentang itu, Bu, bisik Abbas, menunduk. Tentang Pak Malik dan Pak Ramli. Ibu Sari menghela napas. Kasihan Pak Ramli ya. Orang baik, mau bertanggung jawab. Tapi, aneh juga. Suaranya berbisik, seperti takut didengar. Tadi pagi di warung, Bu Darmi bilang, pas dia bantu jagain warung dekat rumah Pak Malik, lihat sendiri Pak Malik masuk kamar mandi sendirian. Tanpa kursi roda. Dia bilang mungkin cuma salah lihat, tapi... Abbas mengangkat kepala, matanya membesar. Benarkah, Bu? Ibu Sari menganggak, lalu cepat-cepat menggeleng. Tapi jangan kamu omongin, ya. Kita tidak punya bukti. Nanti dibilang fitnah. Kita orang miskin, harus hati-hati bicara.
Kita orang miskin, harus hati-hati bicara. Kalimat itu menggema di telinga Abbas sebagai pengakuan tak langsung atas dilemanya. Kemiskinan bukan hanya soal kekurangan materi, tetapi juga soal kehilangan suara. Hilangnya hak untuk didengar. Siapa yang akan mempercayai seorang pemulung atas seorang korban yang didukung oleh dokter dan pengacara? Keesokan harinya, Pak Ramli datang sendiri ke desa. Dia tidak langsung ke rumah Malik, melainkan mampir ke gubuk Abbas. SUV hitamnya terlihat asing dan megah di depan rumah kayu yang reot. "Abbas, ada waktu sebentar?" tanya Pak Ramli, keluar dari mobil dengan setumpuk dokumen di tangan. Wajahnya terlihat lelah. Ada bayangan hitam di bawah matanya. Abbas mengangguk. Hatinya berdebar kencang. Ibu Sari mempersilakan Pak Ramli duduk di kursi plastik terbaik mereka, lalu bergegas membuat teh hangat, walaupun hanya teh celup biasa. "Saya sedang menyiapkan dokumen untuk proses praperdamaian dengan keluarga Pak Malik," jelas Pak Ramli setelah menyesap tehnya. Dia meletakkan beberapa kertas di meja kayu yang lapuk. "Ini draft perjanjiannya. Saya tidak mau berlarut-larut. Saya ingin keluarga itu bisa hidup layak, dan saya bisa melanjutkan hidup dengan tenang." Abbas melirik draft itu. Matanya menangkap angka-angka yang membuatnya pusing. Kompensasi untuk kehilangan penghasilan, biaya pengobatan seumur hidup, biaya perawatan, uang kehilangan kesempatan. Total awal yang diajukan pengacara Malik adalah 4,8 miliar rupiah. Pak Ramli mengikuti pandangan Abbas. "Banyak, ya? Tapi, jika benar saya telah membuat seorang manusia kehilangan kakinya, membuat keluarganya menderita seumur hidup, apa artinya uang?" Dia memandang Abbas, matanya jujur dan penuh beban. "Saya bukan cuma mau mengganti rugi, Abbas. Saya ingin benar-benar menolong mereka, agar hidup mereka tidak susah lagi. Kalau dengan uang ini mereka bisa beli rumah kecil, buka warung, anak-anaknya bisa sekolah, mungkin itu bisa mengurangi rasa bersalah saya." Kata-kata itu diucapkan dengan tulus dan rendah hati, menghancurkan pertahanan terakhir Abbas. Di sini ada seorang pria yang kaya, bukan hanya secara materi, tetapi juga secara moral. Dia bersedia membayar miliaran bukan sebagai transaksi, tetapi sebagai penebusan dosa. Sementara di sisi lain, ada Pak Malik yang siap mengunyah kebaikan itu dan meludahkan kebohongan. "Tapi, Pak," kata Abbas, suaranya serak, "apa Bapak yakin kondisinya benar-benar separah itu?" Pak Ramli menatap Abbas lama-lama. Ada keraguan sekilas di matanya, tapi lalu dia menghela napas. "Dokter bilang butuh waktu untuk memastikan. Tapi, sebagai manusia, saya harus memberi yang terbaik dulu. Lebih baik saya berasumsi yang terburuk dan menanggung konsekuensinya, daripada meremehkan penderitaan orang dan membuat mereka terlantar." Dia berdiri, menepuk bahu Abbas. "Kamu anak baik, Abbas. Terima kasih sudah membantu. Dan tolong, jaga ibumu baik-baik." Ibu Sari adalah karyawan yang jujur dan pekerja keras. Saat mobil Pak Ramli pergi, meninggalkan debu dan wangi parfum mahal yang cepat menghilang di terpa angin desa, Abbas berdiri lama di depan gubuknya. Dia memandangi draft perjanjian yang tertinggal. Pak Ramli lupa membawanya. Angka 4,8 miliar itu seolah menertawakannya. Uang 50 juta yang dijanjikan Malik tiba-tiba terasa sangat kotor dan kecil. Itu adalah kepingan recehan dari pencurian besar-besaran. Bagaimana mungkin dia bisa menerimanya? Bagaimana mungkin dia bisa melihat ibunya minum dari uang hasil menipu orang yang justru menghargai kejujuran ibunya? Tapi, ancaman terhadap ibunya nyata. Bayangan, kecelakaan, yang mengerikan itu membuat darahnya beku. Dia tidak bisa mengambil risiko itu. Tidak untuk ibunya. Dia masuk ke dalam gubuk, mengambil uang 5 juta dari bawah tikar. Uang itu masih berbau tembakau murahan dan minuman keras, bau khas Pak Malik. Dia meremasnya, ingin merobek-robeknya, tapi tangannya gemetar. Ibu Sari masuk, melihat uang di tangan Abbas. Matanya membelalak. "Abbas, uang itu dari mana?" Abbas tertegun. Dia tidak bisa berbohong kepada ibunya. Air matanya tiba-tiba meleleh. Tidak terbendung. Dia menceritakan semuanya. Ancaman, godaan, sandiwara Malik, dan penderitaan batinnya yang menyiksa. Ibu Sari mendengarkan tanpa sepatah kata pun. Wajahnya berubah pucat,
lalu merah padam oleh kemarahan. Namun, saat Abbas selesai, dia justru menarik anaknya ke dalam pelukan. Tubuhnya yang kurus terasa hangat dan kuat. "Nak," bisik Ibu Sari, suaranya bergetar namun tegas. "Kemiskinan kita bukan aib. Ayahmu dulu meninggalkan kita tanpa sepeser pun, tapi dia tidak pernah mencuri. Ibu bertahan mencuci baju dan jadi pembantu, tapi kepala ibu bisa tegak karena tidak pernah mengambil yang bukan hak kita." Dia menarik tubuh Abbas, memandang matanya yang basah. "Tapi menjadi kaki tangan penipu, itu aib yang tidak akan pernah hilang. Itu noda yang akan membakar kita di akhirat nanti. Dan untuk apa? Untuk uang yang baunya saja sudah seperti dosa." Dia mengambil uang 5 juta itu dari tangan Abbas. "Uang ini bukan rezeki, Nak. Ini umpan. Iblis sedang menggantungkan wortel di depan keledai. Kalau kita makan, kita akan masuk ke dalam jeratnya selamanya." Tapi ancamannya terhadap ibu, Ishak Abbas. Ibu Sari mengusap air mata anaknya. "Allah itu maha melindungi, Nak. Kita harus percaya. Dan lihat, kita sudah hidup susah begini, apalagi yang bisa mereka ambil? Nyawa ibu? Biarlah. Tapi kejujuran kita, itu yang tidak akan pernah bisa mereka curi, kecuali kita yang memberikannya." Dia berdiri, tubuhnya seperti terisi kekuatan baru. "Kembalikan uang ini, Nak, dan lakukan yang benar. Beritahu Pak Ramli yang sebenarnya. Biarlah dia yang mengambil tindakan. Kita sudah melakukan bagian kita, tidak berdiam diri melihat kejahatan." Keputusan itu, yang keluar dari mulut ibunya yang lemah namun berkarakter kuat, seperti membebaskan Abbas dari penjara batinnya. Rasa takut masih ada, tapi telah dibarengi dengan keberanian yang baru. Keberanian untuk memilih jalan yang sulit, jalan yang benar. Dia memandangi wajah ibunya, lalu memandangi draft perjanjian 4,8 miliar yang terbengkalai di meja. Dilemanya telah menemukan jawaban. Bukan dari godaan uang, bukan dari ancaman ketakutan, tetapi dari kejujuran sederhana seorang wanita miskin yang tidak mau menjual nuraninya. "Baik, Bu," kata Abbas, suaranya masih bergetar, tapi sudah lebih tegas. "Aku akan mengembalikan uang ini. Dan aku akan bicara." Ibu Sari mengangguk. Matanya berkaca-kaca namun penuh kebanggaan. Jerat godaan telah diputuskan. Sekarang, tinggal menghadapi jerat ancaman. Dan untuk itu, Abbas tahu, dia tidak bisa sendirian. Dia membutuhkan sekutu. Dan hanya ada satu orang yang bisa menjadi sekutunya, Pak Ramli. Dengan keputusan telah bulat, perasaan Abbas justru tidak menjadi lebih ringan. Sebaliknya, tanggung jawab yang lebih besar membebani pundaknya yang masih muda. Dia harus membongkar kebohongan ini, tetapi dengan cara yang aman bagi ibunya dan dirinya sendiri. Dia tak bisa hanya datang kepada Pak Ramli dengan mulut kosong dan cerita yang terdengar seperti fiksi. Dia membutuhkan bukti yang tak terbantahkan. Ponsel butut pemberian Pak Ramli, yang selama ini hanya dipakainya untuk telepon dan SMS sederhana, tiba-tiba menjadi senjata berharga. Kameranya hanya 2 megapiksel dan merekam video dengan kualitas buruk, tapi itu lebih dari cukup. Rencananya dimulai dengan pengamatan rutin. Abbas tahu jadwal Bu Malik pergi ke pasar dan saat anak-anak Malik pulang sekolah. Ia juga mempelajari pola kunjungan Pak Ramli dan pekerja sosial yang kadang datang. Ada jeda sekitar 1 jam setiap hari, antara pukul 10 hingga 11 pagi, di mana rumah Malik benar-benar sepi, karena Malik sering beristirahat di dalam kamar. Pada hari pertama pengintaiannya, Abbas bersembunyi di balik semak-semak liar di tanah kosong belakang rumah kontrakan Malik. Dari sana, melalui jendela kamar yang selalu terbuka untuk sirkulasi udara, ia bisa melihat sebagian interior. Hatinya berdebar kencang, tangan yang memegang ponsel berkeringat. Pukul 10.15, seperti yang diperkirakan, Bu Malik pergi dengan keranjang belanja. Tak lama kemudian, terdengar suara kursi roda bergerak dari dalam. Abbas mengangkat ponsel, jarinya menekan tombol rekam. Di dalam kamar, Pak Malik mendorong kursi rodanya ke tengah ruangan. Dia melihat ke sekeliling, mendengarkan. Setelah yakin sepi, dengan gerakan yang lancar dan kuat, dia mendorong tubuhnya hingga berdiri. Kemudian, dengan santai, dia berjalan ke meja kecil di sudut, mengambil sebotol air mineral,
dan meminumnya langsung dari botol. Setelah itu, dia bahkan melakukan peregangan kecil, memutar-mutar bahu dan mengangkat kaki bergantian, seolah melatih otot yang katanya mati rasa. Abbas merekam semuanya, dengan fokus yang bergetar namun tetap menangkap setiap gerakan. Durasi, 47 detik. Itu adalah rekaman pertama, bukti nyata bahwa kaki Malik berfungsi normal. Rekaman itu terlalu berharga, namun juga terlalu berisiko jika disimpan di ponsel biasa. Abbas, yang pernah membantu memperbaiki warnet rusak di desa, memiliki sedikit pengetahuan digital. Dia menyimpan salinan rekaman itu di kartu memori, lalu mengunggahnya ke akun surel dummy yang dia buat di warnet, sebelum menghapusnya dari ponsel. Jika sesuatu terjadi pada ponsel atau kartu memorinya, bukti itu masih aman di dunia maya. Investigasi hari kedua membawa kejutan yang lebih besar. Sebuah mobil sedan gelap berhenti di depan rumah Malik. Seorang pria berperawakan rapi, berkemeja lengan panjang dan membawa tas kulit, turun. Itu pasti Pak Rudi, sang pengacara. Abbas segera mengaktifkan rekaman suara di ponselnya, lalu merangkak lebih dekat ke jendela dapur yang terbuka. Percakapan mereka kali ini lebih spesifik. Dokumen MRI sudah saya atur, kata suara Rudi yang percaya diri. Radiolog yang bekerja sama memberikan laporan yang mendukung adanya herniated disc dengan kemungkinan kompresi saraf berat. Secara medis legal, ini kuat. Bagus. Dan tentang polisi? Tanya Malik. Laporan BAP sudah mengarah pada kelalaian pengemudi. Sangat menguntungkan kita. Sekarang, besok saya akan kirimkan surat praperdamaian resmi ke Pak Ramli. Angka yang saya ajukan, 5,5 miliar. Naik lagi, sahut Malik, terdengar senang. Taktik negosiasi. Kita mulai tinggi. Dia pasti akan menawar. Target kita adalah 3 miliar tunai, plus jaminan biaya hidup bulanan dan rumah. Itu sudah lebih dari cukup. Dan tentang saksi, si anak pemulung itu. Ada jeda. Abbas menahan napas. Saya sudah survei. Dia dan ibunya hidup sangat sederhana. Ibunya bekerja di rumah target. Itu adalah levrage sempurna. Saya sudah siapkan surat pernyataan yang mengakui bahwa si anak sebenarnya melihat kejadian dengan samar dan bisa diarahkan kesaksiannya. Jika dia menolak tanda tangan, kita punya cara lain. Suara Rudi terdengar dingin. Kecelakaan kecil bisa terjadi pada siapa saja, terutama pada orang miskin yang tinggal di pinggir jalan raya. Ancaman itu, kali ini diucapkan dengan bahasa hukum yang halus namun lebih mengerikan, membuat darah Abbas membeku. Mereka tidak hanya mengancam, mereka merencanakan dengan rinci. Untuk sekarang, Anda harus lebih berhati-hati, lanjut Rudi. Saya dengar ada tetangga yang berbisik. Jangan sampai ada slip up lagi seperti yang Bu Darmi lihat. Kalau perlu, kita bayar Bu Darmi itu untuk diam juga. Semua bisa dibeli dengan uang. Percakapan bergeser ke detail teknis. Abbas berhenti merekam. Bukti suara ini bahkan lebih berharga. Dia menyimpannya dengan cara yang sama, lalu menghapus jejak dari ponsel. Namun, risiko investigasi ini nyata. Pada hari ketiga, hampir saja terjadi bencana. Saat Abbas sedang merekam Malik yang sedang berjalan-jalan kecil di dalam kamar sambil mengobrol di telepon, tiba-tiba Bu Malik pulang lebih awal. Abbas buru-buru merunduk, tetapi kakinya menginjak ranting kering. Kerak, siapa di sana? Teriak Bu Malik dari depan rumah. Abbas membeku, jantungnya hampir melompat dari dada. Dari posisinya, dia bisa melihat bayangan Bu Malik mulai berjalan ke arah samping rumah. Dalam sepersekian detik, naluri penyintasnya bekerja. Dia mengambil batu kecil dan melemparkannya ke arah jauh, mengenai kaleng bekas di tanah kosong. Bram! Ah, anak-anak nakal main lempar-lemparan lagi, gerutu Bu Malik, dan langkahnya berbalik ke arah suara itu. Abbas menggunakan kesempatan itu untuk menyelinap pergi, pelan-pelan dan dengan hati-hati. Dia pulang dengan tubuh basah oleh keringat dingin. Itu terlalu dekat. Namun, dia sudah mengumpulkan beberapa potongan bukti penting, 2 video dan 1 rekaman suara. Itu cukup untuk menggambarkan skema penipuan. Sementara itu, tekanan pada Pak Ramli semakin menjadi. Di sore hari, Abbas menyaksikan Pak Ramli datang lagi, wajahnya lebih kusut dari sebelumnya.
Dia membawa draft surat pra-perdamaian dari pengacara Malik. Angka 5,5 miliar terpampang jelas di halaman pertama. Ini sudah keterlaluan, gumam Pak Ramli kepada asistennya yang menemani, tanpa menyadari kehadiran Abbas di dekat sumur umum. Saya mau bertanggung jawab, tapi ini seperti pemerasan. Pengacara saya menyarankan untuk melawan, membawa ini ke pengadilan. Tapi, perjalanan hukum lama, dan citra perusahaan bisa tercoreng. Asistennya menjawab, tapi, Pak, kalau kita bayar, ini akan jadi presiden buruk. Bagaimana kalau ada yang meniru? Itu yang saya takutkan, sahut Pak Ramli lelah. Tapi di sisi lain, kalau benar dia lumpuh karena saya, dan saya perkarakan di pengadilan, saya seperti monster yang tak punya hati nurani. Media akan berpihak pada korban kecil. Abbas mendengarkan dengan hati pedih. Rencana Malik dan Rudi bekerja sempurna. Mereka memanfaatkan kebaikan hati dan reputasi Pak Ramli sebagai senjata. Saat itulah, Abbas tahu waktunya telah tiba. Dia tidak bisa menunggu lebih lama. Dia harus segera bertindak. Bukti-bukti di akun Surel Dumi itu adalah amunisi. Tapi dia perlu menyampaikannya dengan cara yang tepat, pada saat yang tepat, dan dengan jaminan keamanan untuk ibunya. Malam itu, di bawah cahaya lampu minyak yang redup, Abbas dan Ibu Sari berdiskusi dengan suara berbisik. "Kau sudah dapat buktinya, Nak?" tanya Ibu Sari. "Sudah, Bu. Tapi aku tidak bisa hanya datang dan memberikan ini. Kita butuh perlindungan. Aku takut begitu Malik dan pengacaranya tahu aku yang membongkar, mereka akan menyakitimu sebelum kita sempat melakukan apa-apa." Ibu Sari berpikir sejenak. "Lalu, kita minta perlindungan pada Pak Ramli. Jelaskan semua, termasuk ancamannya. Beliau punya sumber daya. Beliau bisa menitipkan ibu di tempat yang aman sementara waktu, atau memberikan penjagaan." Abbas mengangguk. Itu satu-satunya jalan. Investigasi diam-diamnya telah usai. Sekarang, tiba saatnya untuk konfrontasi. Dia menyiapkan kartu memori berisi bukti-bukti itu, memastikan salinannya sudah aman di Surel. Esok hari, dia akan mencari waktu untuk bertemu Pak Ramli, bukan di desa, tetapi di kota, di kantornya, di tempat yang jauh dari pengawasan Malik. Jerat kebohongan telah terpampang jelas di depan matanya. Dan dengan bukti di genggamannya, Abbas siap untuk memotong jerat itu, meski konsekuensinya mungkin seperti berjalan di atas ranjau. Dia menarik napas dalam. Pertarungan sesungguhnya akan segera dimulai. Rencana untuk bertemu Pak Ramli di kantornya kandas oleh kenyataan yang lebih keras. Esok paginya, sebelum fajar benar-benar menyingsing, Ibu Sari terbangun dengan batuk-batuk hebat. Tubuhnya panas seperti bara. Wajahnya pucat dan nafasnya tersengal-sengal. Panik melanda Abbas. Dia segera membopong ibunya yang ringkih ke klinik desa terdekat. Dokter di klinik, setelah memeriksa, menggeleng. "Ini bukan flu biasa, Bang. Ada indikasi infeksi paru-paru. Harus ke rumah sakit. Perlu röntgen dan obat yang lebih kuat. Di sini fasilitas terbatas." "Biaya," kata itu seperti palu godam menghantam kepala Abbas. Segala bukti rekaman dan rencana mulianya untuk membongkar penipuan tiba-tiba terasa sangat abstrak di hadapan tubuh ibunya yang menggigil dan wajah dokter yang penuh keprihatinan. "Berapa kira-kira biayanya, Dok?" tanya Abbas dengan suara serak. "Untuk rawat inap sementara, perawatan, dan obat-obatan, minimal 3-5 juta untuk awal, Nak. Tergantung hasil röntgen nanti." Angka itu menggantung di udara seperti pisau. 3 juta. Uang yang tidak ada. Pikirannya langsung melayang ke uang 5 juta milik Malik yang masih ia sembunyikan, dan janji 50 juta yang lebih besar. Godaan yang sempat ia halau dengan keberanian dari ibunya sendiri, kini kembali dengan kekuatan 10 kali lipat. Ibu Sari membutuhkannya. Sekarang, dengan perasaan hancur, Abbas membawa ibunya pulang dulu dengan sejumlah obat penurun panas dan antibiotik dasar. Ibu Sari tertidur tidak nyenyak. Sesekali terbangun oleh batuk yang menyiksa. Matahari sudah tinggi ketika Abbas memutuskan. Dengan langkah berat seperti orang menuju tiang gantungan, ia berjalan ke rumah Malik. Hari itu Malik sedang dijenguk oleh beberapa tetangga yang membawa buah. Dari luar, ia terdengar sedang mengadu-adu lemah di kursi rodanya.
Abbas menunggu hingga semua tamu pergi. Saat hanya Bu Malik yang ada di teras, ia mendekat. "Saya mau bicara dengan Pak Malik," katanya. Suaranya datar. Bu Malik memandanginya curiga, lalu masuk. Beberapa saat kemudian, ia memberi isyarat pada Abbas untuk masuk ke dalam kamar. Malik ada di sana, duduk di kursi rodanya di samping tempat tidur. "Ada apa, Abbas? Sudah putuskan?" tanyanya, dengan senyum kecil yang percaya diri, seolah sudah tahu jawabannya. Abbas menatap lantai, tidak sanggup melihat mata Malik. "Ibu saya sakit parah. Butuh biaya berobat besar ke rumah sakit." Senyum Malik semakin lebar. "Oh, kasihan sekali. Ibu Sari orang baik." Dia berhenti, menikmati kehancuran di wajah Abbas. "Jadi, keputusanmu?" Abbas mengangkat kepalanya. Matanya berkaca-kaca bukan hanya karena kesedihan, tetapi juga karena kebencian pada dirinya sendiri. "Saya terima tawaran Bapak. Saya akan diam. Tapi, saya butuh uangnya sekarang. Untuk ibu saya." Malik bertukar pandang singkat dengan istrinya yang berdiri di pintu. Ada kilatan kemenangan di mata mereka. "Cerdas," kata Malik perlahan. "Tapi 50 juta sekaligus, itu terlalu besar. Bagaimana kalau saya kasih kamu 10 juta sekarang? Sebagai jaminan. Sisanya, setelah uang dari Pak Ramli cair, saya penuhi." Godaan dan kebutuhan beradu dengan sisa harga dirinya. "Tidak cukup," bantah Abbas lemah. "Dokter bilang butuh minimal 3 juta untuk awal. Itu belum termasuk lainnya. Saya butuh 20 juta sekarang." Malak tertawa pendek. "Kau berani menawar." Tapi lalu dia berpikir, 20 juta memang besar. Tapi jika itu bisa membungkam satu-satunya saksi kunci yang bisa menggagalkan rencana miliaran, itu adalah investasi yang murah. "Baik," katanya akhirnya. 20 juta. Tapi ingat, ini bukan cuma untuk diam. Kau harus siap jika pengacara saya membutuhkan kesaksian MU nanti. Kau harus bisa mengkonfirmasi ceritaku bahwa Pak Ramli memang ngebut dan ceroboh. Menjadi saksi palsu. Jurangnya semakin dalam. Tapi bayangan ibunya yang terbaring sakit membuat Abbas mengangguk lemas. "Saya setuju." Bu Malik pergi dan kembali dengan 2 ikat uang 10 ribuan. 20 juta rupiah. Dia menyodorkannya pada Abbas. "Jangan sampai ada yang tahu. Dan ingat ancaman kita. Satu kata dari mulutmu, ibumu bukan cuma sakit." Abbas menerima uang itu. Beratnya terasa seperti menanggung dosa seluruh dunia. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia berbalik dan pergi. Uang itu menyelamatkan Ibu Sari. Di hari yang sama, Abbas membawa ibunya ke rumah sakit kecil di pinggir kota. Proses röntgen menunjukkan pneumonia yang cukup serius. Ibu Sari harus dirawat inap. 20 juta itu dengan cepat menyusut membayar deposit, obat-obatan, dan biaya perawatan. Di sisi tempat tidur ibunya, Abbas merasa seperti orang yang terbelah. Di satu sisi, lega melihat ibunya mendapatkan perawatan yang layak, perlahan mulai membaik. Di sisi lain, rasa bersalah yang menghancurkan menyiksanya setiap kali melihat wajah polos ibunya. "Uang untuk berobat ibu dari mana, Nak?" tanya Ibu Sari suatu sore, suaranya masih lemah. Abbas berpaling, menatap tetes infus yang menetes perlahan. "Dari tabungan, Bu, dan sedikit pinjaman." Itu dusta pertama yang ia ucapkan langsung pada ibunya. Rasa mual menyerangnya. Ibu Sari memandangnya lama. Matanya seolah bisa melihat melalui kebohongan itu. Tapi tubuhnya terlalu lelah untuk mengejar. "Jangan sampai kamu berutang pada orang yang salah, Nak," bisiknya sebelum tertidur lagi. Kata-kata itu seperti cambuk. Orang yang salah, bukankah Malik adalah orang yang salah itu? Dan kini ia berutang padanya bukan dengan uang, tetapi dengan kejahatan. Sementara itu, di luar, proses hukum bergulir. Surat praperdamaian resmi dengan angka 5,5 miliar telah diterima Pak Ramli. Tekanan dari pengacaranya sendiri untuk melawan semakin kuat. Begitu pula tekanan dari rasa bersalahnya untuk menyelesaikan dengan baik. Dia menjadi sering ke desa. Wajahnya semakin kuyu. Suatu kali, dia bahkan mengunjungi Ibu Sari di rumah sakit,
membawakan buah dan sejumlah uang tanpa tahu bahwa biaya rawat inapnya berasal dari uang yang seharusnya menjadi senjata untuk melawannya. "Abbas, kau dan ibumu adalah orang-orang baik," kata Pak Ramli di lorong rumah sakit, matanya penuh kepedihan. "Di tengah semua kekacauan ini, melihat keluarga seperti kalian yang tetap bertahan dengan jujur, membuat saya ingat ada hal-hal yang lebih penting dari uang." Pujian itu adalah siksaan terburuk yang pernah dialami Abbas. Ia ingin menjerit, ingin mengakui segalanya, tetapi melihat ibunya di balik pintu kamar yang sedang tertidur pulas berkat obat, ia tidak bisa. Ia telah menjual kebenaran demi nyawa ibunya. Ia telah menjadi bagian dari sistem yang memeras kebaikan hati orang yang justru memujinya. Rencana untuk memberikan bukti pada Pak Ramli tertunda tanpa batas. Kartu memori berisi rekaman itu masih tersembunyi di celah balok kayu di gubuk mereka. Akun Surel Dumi dengan salinannya tak pernah dibuka lagi. Jerat tidak hanya membelit Pak Ramli, tetapi kini telah benar-benar mencekik leher Abbas. Ia terjebak dalam kesepakatan gelapnya sendiri. Ia bukan lagi calon pahlawan yang akan membongkar kebohongan. Ia telah menjadi sekutu diam-diam dari penipu, dibayar dengan uang yang menyelamatkan nyawa namun membunuh jiwanya. Setiap tatapan tulus Pak Ramli adalah pisau. Setiap kali ia melihat iklan beasiswa atau kesempatan kuliah, ia teringat bahwa mimpinya kini dicapai dengan uang yang kotor. Kebenaran ada di tangannya, tetapi tertunda oleh cinta yang terlalu besar pada seorang ibu dan pilihan yang dibuat dalam keputusasaan. Dan di kedalaman hatinya, Abbas tahu, penundaan ini hanya membuat jerat bagi Pak Ramli, dan bagi dirinya sendiri, semakin kencang dan sulit untuk diputus. Ia telah menyelamatkan tubuh ibunya, tetapi dengan mengorbankan sesuatu yang mungkin lebih berharga, integritasnya sendiri. Pertanyaannya sekarang, apakah pengorbanan yang satu akan membenarkan pengorbanan yang lain? Dan sampai kapan ia bisa hidup dengan beban ganda ini? Minggu-minggu berlalu dalam kabut penyesalan yang pekat bagi Abbas. Ibu Sari akhirnya diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Tubuhnya masih lemah tapi tanda-tanda infeksi paru telah mereda. Namun, ada luka lain yang tak terlihat, yang tumbuh di antara ibu dan anak itu. Sebuah jarak yang dibangun oleh rahasia yang tak terucap. Ibu Sari, dengan naluri seorang ibu, tahu ada yang tidak beres. Anaknya yang biasanya cerewet menceritakan hal-hal kecil yang dilihatnya saat memulung, kini menjadi pendiam. Matanya sering kosong, menerawang jauh, dan selalu tampak kelelahan yang bukan hanya fisik. Pujian tetangga, pintarnya Abbas, bisa merawat ibunya sampai sembuh, justru membuatnya meringis kesakitan. Suatu malam, saat mereka berdua duduk di terdepan gubuk menikmati angin malam yang sejuk setelah hujan, Ibu Sari meletakkan tangannya yang kasar dan penuh urat di atas tangan Abbas. "Nak," ucapnya lembut, tetapi dengan ketegasan yang khas. "Sudah cukup." Abbas menatapnya, bingung. "Apa yang sudah cukup, Bu?" "Penderitaanmu." Ibu Sari memandang mata anaknya, mencoba menembus dinding yang dibangunnya. "Ibu sudah sembuh. Tubuh ibu. Tapi ibu melihat jiwamu sakit. Sakit parah. Setiap hari kamu seperti orang yang menanggung dosa sebesar gunung." Abbas menarik napas, berusaha menahan gejolak di dadanya. "Saya baik-baik saja, Bu. Senang lihat ibu sehat." "Jangan bohong pada ibu, Abbas." Suara Ibu Sari sedikit bergetar. "Uang untuk berobat ibu itu, dari mana sebenarnya? Tabungan, kita tidak pernah sebanyak itu. Pinjaman, dari siapa yang mau meminjamkan uang sebanyak itu pada kita? Dan hubunganmu dengan keluarga Malik? Kamu sering pergi ke sana, tapi pulang dengan wajah seperti orang yang baru melihat hantu." Air mata mulai menggenang di mata Abbas. Pertahanannya retak. "Katakan pada ibu, Nak, seberat apapun itu, ibu sudah kuat menghadapi kemiskinan, menghadapi ditinggal ayahmu. Ibu kuat untuk menghadapi kebenaran, sekalipun pahit. Tapi ibu tidak kuat melihat anak satu-satunya hancur di depan mata, karena memendam sesuatu sendirian." Kalimat itu, penuh dengan cinta dan kekuatan ibu tunggal yang tak tergoyahkan, menjadi pukulan telak yang meruntuhkan tembok rahasia Abbas. Air matanya tumpah. Dia tidak bisa lagi menahan beban yang telah menghancurkan tidurnya, nafsu makannya, dan kedamaian jiwanya. Dengan suara tersendat-sendat, di tengah isakan yang tak terbendung, Abbas menceritakan segalanya. Mulai dari ancaman Malik,
godaan 50 juta, penyakit ibunya yang tiba-tiba, keputusannya yang terpaksa menerima 20 juta, dan penyesalan yang menggerogotinya setiap hari. Dia juga menceritakan tentang Pak Ramli yang baik, yang terus dijebak, dan tentang bukti rekaman yang masih tersimpan, tak berguna karena ia telah menjual kebisuan dirinya. Ibu Sari mendengarkan tanpa menyela. Wajahnya berubah dari prihatin, menjadi marah, lalu berubah menjadi sedih yang sangat dalam. Namun, tidak ada sedikit pun rasa marah pada Abbas di matanya. Yang ada justru rasa sakit karena melihat penderitaan anaknya. Setelah Abbas selesai, Ibu Sari menarik napas panjang. Dia berdiri, masuk ke dalam gubuk, dan kembali dengan sesuatu di tangannya. Itu adalah sisa uang dari 20 juta itu. Masih ada sekitar 8 juta rupiah dalam ikatan yang rapi. Ini, Nak, katanya, meletakkan uang itu di pangkuan Abbas. Uang sisa dari jerih payah, MU yang kotor. Kata, kotor, itu diucapkannya dengan pedih. Bukan menghakimi Abbas, tetapi menghakimi situasi dan pilihan yang terpaksa diambil. Ibu, Abbas ingin membantah, tapi lidahnya keluh. Dengarkan Ibu, sambung Ibu Sari, suaranya kini tegas dan jernih seperti besi yang ditempa. Kemiskinan kita bukan aib. Ayahmu mungkin meninggalkan kita miskin, tapi dia tidak pernah mencuri. Ibu bertahan dengan mencuci baju dan menjadi pembantu di rumah orang. Tapi kepala ibu bisa tegak karena tidak pernah sekalipun mengambil sesuap nasi yang bukan hak kita. Matanya berkaca-kaca, tapi sorotnya tajam. Tapi apa yang kita lakukan sekarang? Menjadi kaki tangan penipu? Itu aib yang tidak akan pernah hilang. Nah, itu noda yang akan membakar kita di akhirat nanti. Dan untuk apa? Untuk uang yang baunya saja sudah seperti dosa. Dia menunjuk uang di pangkuan Abbas. Abbas menunduk. Air matanya menetes membasahi uang kertas itu. Kau pikir dengan uang ini ibu bisa sembuh dengan tenang? Lanjut Ibu Sari, suaranya lembut kembali. Setiap napas lega ibu akan diiringi pertanyaan. Napas ini dibayar dengan apa? Dengan mengkhianati orang yang baik? Dengan membiarkan kejahatan menang? Ibu lebih baik sakit lagi, Nak, daripada sembuh dengan cara seperti ini. Kata-kata itu seperti tamparan keras, tetapi justru membangunkan Abbas dari mati rasa penyesalannya. Ibu Sari tidak membutuhkan kesembuhan yang dibayar dengan kehilangan kehormatan. Lalu, harus bagaimana, Bu? Isak Abbas, merasa seperti anak kecil yang tersesat. Ibu Sari duduk di sampingnya, memeluk pundaknya. Kau sudah melakukan kesalahan, Nak. Tapi kesalahan terbesarmu bukan menerima uang itu saat ibu sakit. Kesalahan terbesarmu adalah berpikir bahwa setelah menerimanya, tidak ada jalan untuk memperbaiki. Dia memegang tangan Abbas. Kita masih punya pilihan. Kita bisa berbalik arah. Tapi ancaman pada ibu, dan uang yang sudah terpakai. Allah itu maha melindungi. Nak, kita harus percaya. Ancaman mereka? Biarlah. Kita sudah hidup susah begini. Apalagi yang bisa mereka ambil? Nyawa ibu. Tapi kejujuran kita, itu yang tidak akan pernah bisa mereka curi, kecuali kita yang memberikannya. Pelukan Ibu Sari terasa hangat dan kuat. Untuk uang yang sudah terpakai, kita akan ganti. Pelan-pelan. Dengan cara yang halal. Yang penting sekarang, kita harus berhenti. Dia berdiri. Tubuhnya yang masih lemah seolah dipenuhi kekuatan baru dari tekad yang membara. Kembalikan uang sisa ini, Nak. Dan yang lebih penting, lakukan yang seharusnya kau lakukan dari dulu. Beritahu Pak Ramli yang sebenarnya. Berikan semua bukti itu. Biarlah dia, dengan kekuatan dan sumber dayanya, yang mengambil tindakan. Kita sudah melakukan bagian kita dengan tidak meneruskan kebohongan ini. Keputusan itu, yang keluar dari mulut seorang wanita miskin dan sakit yang baru sembuh, terdengar seperti suara kebenaran itu sendiri. Itu adalah panggilan untuk penebusan. Penyesalan Abbas yang selama ini pasif dan menyiksa diri, kini berubah menjadi energi untuk bertindak. Rasa takut masih ada, tetapi telah dibayangi oleh keinginan kuat untuk membenahi kesalahan, untuk memandang mata ibunya dan Pak Ramli lagi tanpa rasa bersalah yang menghancurkan. Baik, Bu, kata Abbas, mengusap air matanya. Suaranya masih serak, tapi ada tekad baru di dalamnya.
Aku akan mengembalikan uang ini besok. Dan, aku akan bicara pada Pak Ramli. Aku akan beritahu semuanya. Ibu Sari mengangguk. Matanya juga basah, tetapi sekarang oleh air mata kebanggaan dan kelegaan. Ibu akan doakan kamu, Nak. Dan ibu siap menghadapi apapun konsekuensinya. Asalkan kita bersama, dan di jalan yang benar. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak ibunya sakit, Abbas bisa tidur dengan sedikit lebih tenang. Jerat pengkhianatan telah ia akui, dan penyesalannya telah menemukan saluran, bukan lagi untuk disesali, tetapi untuk diperbaiki. Esok hari, ia akan mengambil langkah pertama untuk memotong jerat itu, sekalipun langkah itu akan membawanya berhadapan dengan ancaman yang nyata dan konsekuensi dari pengkhianatannya sendiri pada kesepakatan gelap dengan Malik. Pertempuran untuk kebenaran, yang sempat ia tinggalkan, kini akan ia lanjutkan dengan senjata yang lebih tajam. Keberanian yang lahir dari penyesalan yang tulus dan restu seorang ibu yang tidak mau anaknya hidup dalam noda. Fajar belum sepenuhnya mengusir kegelapan ketika Abbas sudah berdiri di depan pintu gubuknya, menggenggam erat ikatan uang 8 juta rupiah dan kartu memori kecil di saku. Lainnya, hari ini adalah hari ia akan mengambil langkah yang mungkin mengubah segalanya. Jantungnya berdebar kencang, namun kali ini bukan karena ketakutan buta, melainkan karena tekad yang dibakar penyesalan. Dia memutuskan untuk menemui Malik terlebih dahulu. Dia harus memutuskan ikatan itu secara resmi sebelum pergi ke Pak Ramli. Rumah Malik masih sepi. Abbas mengetuk pintu dengan mantap, berbeda dari ketukan ragu-ragunya sebelumnya. Bu Malik yang membuka, masih dengan daster lusuh dan mata yang menyipit penuh curiga. "Kau lagi? Masih kurang uang?" sindirnya. "Saya mau bicara dengan Pak Malik," kata Abbas. Suaranya datar. "Dia masih tidur. Bangunkan. Ini penting." Nada Abbas yang tak biasa membuat Bu Malik terpana. Setelah mendengus, dia masuk. Beberapa menit kemudian, dia membukakan pintu. Malik ada di ruang tamu, masih di atas kursi rodanya, terlihat mengantuk dan kesal. "Ada apa pagi-pagi begini, Abbas? Masih belum cukup?" gerutunya. Abbas melangkah masuk, menutup pintu sendiri. Dia mengeluarkan ikatan uang 8 juta itu dan meletakkannya di atas meja kayu di tengah ruangan dengan suara plak yang tegas. "Ini sisa uangmu. Saya kembalikan." Malik dan istrinya saling memandang, bingung dan mulai waspada. "Apa maksudmu?" tanya Malik, suaranya rendah. "Maksud saya keluar dari perjanjian kita. Saya tidak akan diam. Saya tidak akan jadi saksi palsu untukmu." Wajah Malik berubah merah. "Kau pikir ini main-main? Kau sudah ambil uangku, sudah pakai untuk ibumu, sekarang mau cabut? Uang yang terpakai akan saya ganti. Saya akan kerja keras untuk itu. Tapi saya tidak bisa terus jadi bagian dari kebohonganmu." Bu Malik mendesis. "Kau ingat ancaman kita? Ibumu." "Cukup," potong Abbas. Suaranya lebih keras dari yang ia kira. Untuk pertama kalinya, dia menatap langsung ke mata Malik, tanpa ragu, tanpa takut. "Ancamanku juga, jika sesuatu terjadi pada ibuku, sekecil apapun, saya akan pastikan seluruh desa, polisi, dan Pak Ramli tahu rekaman yang saya miliki. Saya sudah simpan salinannya di tempat yang aman. Jika saya atau ibu saya celaka, rekaman itu akan tersebar." Malik membeku. "Rekaman apa?" tanyanya. Tapi ada ketakutan di matanya. Dia tahu. Rekaman bapak berjalan, minum, bahkan diskusi dengan Pak Rudi. Semuanya. Itu sedikit dibesar-besarkan. Tidak ada rekaman diskusi dengan Rudi, tetapi efektif. Wajah Malik pucat. "Kau berani merekamku?" raungnya, hampir melompat dari kursi rodanya. "Lebih berani dari itu," jawab Abbas dingin. "Hari ini juga saya akan menemui Pak Ramli dan memberikan semua bukti itu. Permainanmu sudah berakhir, Pak Malik." Tanpa menunggu respon lebih lanjut, Abbas berbalik dan meninggalkan rumah itu. Ia mendengar teriakan dan sumpah serapah di belakangnya, tetapi ia tidak menoleh. Dadanya terasa lebih lapang. Langkahnya menuju ke arah lain, ke rumah besar Pak Ramli di ujung desa, di mana Ibu Sari bekerja. Pak Ramli ternyata sedang berada di rumahnya di desa itu, sebuah villa yang sederhana namun tetap paling megah di sana,
untuk menghindari tekanan di kota. Ketika pembantunya melaporkan bahwa Abbas ingin bertemu, dia langsung menyambutnya di teras belakang yang menghadap kebun. "Abbas, ada apa? Ibumu baik-baik saja?" tanya Pak Ramli, ramah namun wajahnya terlihat letih oleh beban pikiran. "Baik, Pak. Terima kasih. Tapi, saya perlu bicara sesuatu yang sangat penting. Tentang Pak Malik." Ekspresi Pak Ramli berubah serius. "Tentang apa?" "Tentang kebohongannya." Dengan suara yang kadang bergetar, namun jelas, Abbas menceritakan segalanya. Dari kecurigaannya sejak hari pertama, tatapan Malik, suara batu yang ditendang, investigasi diam-diamnya, rekaman video, percakapan dengan pengacara, ancaman, godaan uang, sakitnya ibunya, keputusannya yang keliru menerima uang, dan penyesalan yang mendorongnya datang hari ini. Dia juga mengakui bahwa inisiatif ini datang dari ibunya, yang lebih takut pada dosa daripada pada kemiskinan atau ancaman. Selama cerita itu, Pak Ramli terdiam total. Wajahnya berubah dari bingung, syok, marah, hingga akhirnya menjadi sebuah ekspresi campuran antara kekecewaan yang dalam dan sebuah kelegaan yang aneh. Setelah Abbas selesai dan mengeluarkan kartu memori dari sakunya, menyerahkannya, barulah Pak Ramli menarik napas panjang. "Jadi, selama ini," suaranya terputus. Dia memandang kartu memori itu seolah itu adalah benda asing yang berbahaya. "Saya punya bukti di sini, Pak. Dan salinannya aman di akun Surel," kata Abbas. "Saya sangat menyesal tidak datang lebih awal. Saya lemah." Pak Ramli berdiri, berjalan mondar-mandir pelan di teras. "Mereka memanfaatkan kebaikan saya," gumannya, lebih kepada dirinya sendiri. "Mereka melihat rasa bersalah saya dan menggunakannya seperti tuas." Lalu dia menatap Abbas. "Dan kau melakukan kesalahan. Tapi kau juga yang akhirnya membawa kebenaran ini kepada saya, dengan risiko besar. Itu butuh keberanian yang sangat besar, Abbas. Terutama setelah transaksi yang terjadi." Pengakuan itu, tanpa kemarahan, justru membuat air mata Abbas menetes lagi. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Pak?" "Mereka punya pengacara licik, surat dokter yang diatur." Pak Ramli kembali duduk. Pikirannya bekerja cepat. Wajah lelahnya mulai digantikan oleh sorot tajam seorang pengusaha yang biasa menghadapi masalah rumit. "Kita tidak bisa langsung konfrontasi terbuka. Malik dan pengacaranya sudah menyiapkan segalanya secara legal. Kita butuh bukti yang lebih solid dan strategi yang membuat mereka terperangkap sendiri." Dia menatap Abbas. "Kau bilang punya rekaman dia berjalan. Itu bagus. Tapi kita butuh lebih dari itu. Kita butuh bukti yang tak terbantahkan di hadapan hukum, dan yang lebih penting, di hadapan publik. Reputasi saya juga dipertaruhkan." Sebuah rencana mulai terbentuk di benak Pak Ramli. Mereka ingin uang besar. Kita akan beri mereka kesempatan untuk mendapatkannya, atau lebih tepatnya, berpikir mereka akan mendapatkannya. Matanya berbinar. "Saya akan mengajak mereka untuk berunding final di sebuah tempat. Tapi sebelum itu, saya akan meminjamkan kamar atau ruangan yang sudah dipasangi kamera tersembunyi dengan kualitas baik. Kita perlu merekam pengakuan langsung dari Malik, atau setidaknya aksinya yang membongkar kebohongan, di saat dia merasa paling aman dan mendekati kemenangan." "Tapi, bagaimana caranya membuat dia lengah?" tanya Abbas. "Dengan uang, Abbas. Sama seperti yang mereka lakukan padamu, tapi dengan skala yang lebih besar." Pak Ramli menjelaskan idenya. Dia akan berpura-pura putus asa dan setuju untuk menyetujui jumlah besar, misalnya 3 miliar, dalam bentuk tunai sebagian. Dia akan membuat pertemuan di mana sejumlah besar uang tunai, bisa uang palsu atau uang yang ditarik kemudian dikembalikan, akan diperlihatkan. Saat Malik merasa menang, di ruang yang dia kira privat, dia akan mengekspos dirinya sendiri. "Kau bisa membantu, Abbas," kata Pak Ramli. "Kau yang tahu kebiasaan dan kelemahannya. Dan, kau harus siap. Jika rencana ini berhasil, hidupmu dan ibumu bisa dalam bahaya sebelum kita sempat mengamankan bukti yang cukup untuk menyeret mereka ke polisi." Abbas mengangguk. Tekadnya tidak goyah. "Saya siap, Pak. Ibu saya juga," dia bilang,
Lebih baik menghadapi bahaya dengan kepala tegak, daripada hidup dalam kebohongan. Pak Ramli memandang Abbas dengan rasa hormat yang baru. Baik, kita akan lakukan ini. Pertama, saya akan hubungi pengacara dan tim keamanan pribadi saya yang paling dipercaya. Kita akan atur semuanya dengan sangat hati-hati. Untuk sementara, Ibu Sari tidak usah kerja dulu di sini. Saya akan atur agar kalian berdua tinggal di tempat yang aman di kota selama proses ini. Rencana itu berisiko, tetapi itu adalah satu-satunya jalan untuk membongkar kebohongan yang sudah begitu rapi dijalin. Konfrontasi langsung telah diubah menjadi sebuah operasi kecil-kecilan untuk menjebak si penjebak. Abbas meninggalkan rumah Pak Ramli dengan perasaan campur aduk, takut, bersemangat, dan lega karena akhirnya berada di pihak yang benar. Jerat yang selama ini membelitnya perlahan mulai terurai. Sekarang, mereka akan memasang jerat yang lain, jerat kebenaran, untuk menangkap para penipu di dalam drama mereka sendiri. Pertempuran akan berpindah dari jalanan desa ke ruang rapat yang elegan, di mana sandiwara terakhir akan dimainkan, dan semuanya akan direkam untuk membongkar kepalsuan yang hampir sempurna itu. Rencana itu disusun dengan presisi militer selama 3 hari. Pak Ramli meminjam sebuah villa milik koleganya di kawasan Puncak yang sering digunakan untuk retret perusahaan. Tempatnya mewah, privat, dan yang paling penting, sistem keamanan dan teknologi smart home-nya bisa dimanipulasi untuk pemasangan kamera tersembunyi tanpa menimbulkan kecurigaan. Pak Rudi, pengacara Malik, tentu saja melakukan pemeriksaan latar belakang lokasi. Tapi semua tampak bersih. Villa milik pengusaha terpercaya, sewaan resmi untuk perundingan damai yang kondusif. Sikap Pak Ramli dalam komunikasi juga berubah drastis. Dari ragu dan penuh beban, menjadi lelah dan seperti ingin cepat menyelesaikan masalah. Dia bahkan menyetujui angka awal 3 miliar sebagai dasar negosiasi, jauh lebih tinggi dari tawarannya sebelumnya. Orang ini sudah lelah. Dia takut reputasinya hancur di pengadilan dan media. Lapor Pak Rudi pada Malik melalui telepon, suaranya penuh kemenangan. Ini saatnya kita tekan. Di villa itu kita selesaikan dengan angka yang mendekati 3 miliar tunai, plus asuransi jiwa dan pensiun bulanan untukmu. Malik, yang selama berminggu-minggu harus beraksi di kursi roda, merasa kemenangan sudah di depan mata. Pastikan kursi rodaku bisa masuk ke semua ruangan. Aku tidak mau ada hambatan teknis, pesannya. Hari Hafila, Gria Damai, tampak tenang di balik gerbang besi tinggi. Abbas, dengan pakaian pelayan yang disediakan Pak Ramli, sudah berada di dalam sejak pagi. Posisinya adalah sebagai asisten pelayan yang bertugas di area dapur dan penyediaan minuman. Dari monitor kecil tersembunyi di pantry, dia bisa mengawasi 3 sudut ruang utama, ruang tamu, ruang makan, dan koridor menuju kamar mandi pribadi tamu. Pak Ramli tiba dengan mobilnya, diikuti oleh pengacara pribadinya, seorang pria parubaya dengan kacamata tebal bernama Pak Hadi. Wajah Pak Ramli terlihat tegang, sesuai peran. 1 jam kemudian, mobil sewaan membawa keluarga Malik dan Pak Rudi. Malik turun dengan susah payah, dibantu istrinya dan sopir, duduk di kursi roda barunya yang mewah. Pak Rudi melangkah percaya diri, tas kulit berisi dokumen digenggam erat. Sambutan hangat tapi kaku. Mereka dipersilakan masuk ruang utama yang luas dengan karpet tebal dan lukisan mahal. Udara terasa pengap oleh ketegangan yang tersamar. Terima kasih atas waktu dan kesediaan bapak-bapak. Buka Pak Ramli dengan suara serius. Saya ingin masalah ini selesai dengan baik, untuk semua pihak. Kami juga, Pak Ramli, sahut Pak Rudi dengan senyum diplomatis. Keluarga Malik hanya ingin keadilan dan jaminan hidup, mengingat tragedi yang mengubah hidup mereka selamanya. Perundingan dimulai. Pak Hadi, pengacara Ramli, tampak keras dan banyak menuntut verifikasi dokumen medis, yang dibalas oleh Pak Rudi dengan jargon hukum dan surat-surat dari spesialis terpercaya. Malik hanya sesekali mengerang, memegangi punggungnya, atau mengangguk lemah. Bu Malik duduk diam, matanya sesekali melirik ke sekeliling ruangan yang mewah, penuh nafsu. Setelah 2 jam negosiasi alot, angka akhir disepakati, 2,8 miliar rupiah dalam bentuk tunai dan transfer, ditambah pembelian sebuah rumah sederhana di kota, serta tunjangan bulanan seumur hidup. Angka yang fantastis. Malik hampir tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Matanya berbinar, meski wajahnya tetap murung. Sebelum kita tanda tangan notaris besok, kata Pak Ramli,
berdiri dan terlihat sangat lelah. Saya ingin kita semua beristirahat sejenak. Saya sudah siapkan kamar untuk Bapak dan Ibu Malik. Silakan beristirahat, cuci muka. Makan siang akan disiapkan. Inilah momen yang ditunggu. Menurut kebiasaan yang diamati Abbas, setelah tekanan peran yang lama, Malik selalu butuh melepas lelah dan, yang paling penting, merayakan. Dan cara merayakannya biasanya dengan minum. Seorang pelayan, anggota tim keamanan Pak Ramli, mengantar Malik dan istrinya ke kamar tamu mewah di sayap timur. Kamar itu, seperti yang direncanakan, memiliki kamar mandi dalam yang luas. Dan di dalam kamar mandi itulah, di balik cermin dua arah dan sebuah vas hiasan, kamera berdefinisi tinggi tersembunyi dengan sudut yang sempurna. Pak Ramli dan pengacaranya berpura-pura pergi ke ruang kerja untuk mempersiapkan dokumen. Pak Rudi memilih untuk tetap di ruang tamu, menelepon. Di monitor pantry, Abbas menahan napas. Semuanya bergantung pada 15 menit ke depan. Di dalam kamar, begitu pintu tertutup, perubahan terjadi dengan cepat. Astaga, leherku pegel karena harus membungkuk terus, keluh Malik. Suaranya langsung berubah menjadi ringan dan gembira. Dengan gerakan gesit, dia mendorong tubuhnya keluar dari kursi roda dan berdiri tegak. Dia bahkan melompat-lompat kecil di tempat. Akhirnya, 2,8 miliar. Kita kaya, sayang. Bu Malik tertawa riang, melompat dan memeluk suaminya. Aku tidak percaya. Kita akan punya rumah, punya mobil. Rudi memang jago. Tapi akulah bintang utamanya. Puji Malik pada dirinya sendiri. Dia berjalan ke minibar di sudut kamar, mengambil sebotol minuman impor kecil. Ayo, kita minum dulu sedikit. Merayakan. Tapi ini kamar orang, Mas. Protes Bu Malik, meski matanya juga berbinar melihat botol itu. Sudah bayar mahal untuk sewa villa ini. Minum satu botol kecil tidak apa. Sahut Malik sambil membuka botol dan menenggaknya langsung. Ah, nikmat. Enak benar minum sambil berdiri. Tidak harus pura-pura lumpuh. Mereka tertawa berdua. Malik kemudian melihat ke arah kamar mandi. Aku mau ke kamar mandi dulu. Tadi tegang sekali. Hampir saja ketawa waktu si pengacara mereka mencoba mencari-cari kesalahan. Dia berjalan dengan langkah mantap, sama sekali tidak pincang, apalagi lumpuh, menuju kamar mandi. Di depan cermin besar, dia berhenti, memandangi dirinya sendiri dengan senyum puas. Lalu, mungkin karena euforia kemenangan dan efek alkohol kecil, dia mulai bergoyang-goyang, seperti melakukan tarian kemenangan yang konyol. Dia memutar badan, mengangguk-angguk, bahkan berbisik pada bayangannya sendiri di cermin. Selamat ya, Malik. Dari tukang ojek mau jadi miliuner. Modal nekat dan sedikit akting saja. Bu Malik yang mengintip dari pintu kamar mandi terkikik. Gila kamu. Cepat selesaikan, nanti ada yang datang. Tenang, ini villa mewah. Temboknya tebal. Lagian, mereka pasti sedang sibuk hitung-hitung uang untuk kita. Malik tertawa lagi, lalu mulai buang air kecil dengan pose santai, bersiul kecil. Selama hampir 5 menit penuh, di dalam kamar mandi yang privat itu, Pak Malik, sang korban, lumpuh parsial, menunjukkan mobilitas penuh, ekspresi gembira, dan fisik yang sehat sempurna. Setiap detiknya terekam dengan jelas, termasuk dialog pendek mereka yang mengungkap niat penipuan. Abbas, dari pantry, hampir berteriak kegirangan melihat rekaman langsung itu. Ini lebih dari yang mereka harapkan. Ini adalah bukti yang sempurna. Tepat seperti yang dijadwalkan, 15 menit kemudian, ada ketukan di pintu kamar. Adalah Abbas, berpura-pura mengantarkan handuk tambahan. Saat Bu Malik membuka pintu, Abbas dengan sengaja menjatuhkan beberapa handuk. Saat membungkuk mengambilnya, dia melihat ke dalam. Malik sudah kembali duduk di kursi rodanya. Wajah muram kembali terpasang, tetapi pipinya masih agak kemerahan. Maaf, Bu. Handuknya, kata Abbas, lalu pergi. Itu adalah tanda bahwa fase pertama berhasil. Makan siang berlangsung dengan suasana yang berbeda. Keluarga Malik dan Pak Rudi tampak sangat percaya diri, hampir arogan. Sementara Pak Ramli terlihat seperti orang yang kalah, hanya mengangguk dan bicara seperlunya. Setelah makan,
Pak Ramli mengusulkan untuk menandatangani surat kesepakatan prinsip sebelum notaris datang esok hari. Sebagai tanda itikat baik, saya akan tunjukkan sebagian kompensasi tunai yang sudah saya siapkan, ujarnya. Dia memberi isyarat. Seorang asisten membawa masuk sebuah koper aluminium kecil. Saat dibuka, berderetlah uang tunai pecahan 100.000 yang tampak seperti miliaran rupiah. Padahal hanya beberapa ratus juta di bagian atas, sisanya kertas kosong. Mata Malik dan istrinya benar-benar membelalak. Nafsu dan kemenangan tertulis jelas di wajah mereka. Saat itulah Pak Ramli berdiri. Wajah lelahnya tiba-tiba menghilang, digantikan oleh ketegangan seorang jenderal yang akan memberi perintah. Sebelum kita lanjutkan, ada sesuatu yang perlu kita tonton bersama, katanya. Suaranya tiba-tiba dingin dan berwibawa. Dia mengambil remote control dan menyalakan layar TV besar di dinding ruang makan yang selama ini tertutup kain. Wajah Malik di layar, sedang bergoyang-goyang di depan cermin kamar mandi, bersiul, tertawa, berkata, modal nekat dan sedikit akting saja. Seluruh ruangan sunyi seketika. Seluruh ruangan tercekam dalam kesunyian yang menusuk. Hanya suara dari layar TV yang memenuhi udara, tawa ringan Malik, ciuman celepganya pada botol minuman, dan kata-kata penuh kemenangan yang kini berubah menjadi petaka. Di kursi rodanya, wajah Pak Malik berubah dari merah merona menjadi pucat pasi, lalu menjadi kehijauan. Tubuhnya kaku, tangan yang menggenggam lengannya bergetar hebat. Bu Malik berusaha menjerit, tapi suaranya tercekik di tenggorokan, hanya keluar desisan napas pendek. Pak Rudi, sang pengacara, adalah yang pertama bereaksi. Dia berdiri dengan kasar, mendorong kursinya hingga terjatuh dengan suara keras. Ini rekayasa. Ini editing. Pemalsuan digital. Teriaknya, suaranya meninggi namun gemetar, kehilangan semua kewibawaan profesionalnya. Jarinya menunjuk-nunjuk ke arah Pak Ramli. Anda memasang kamera tersembunyi secara ilegal. Ini pelanggaran privasi yang serius. Bukti ini tidak sah di pengadilan. Pak Ramli tidak bergeming. Dia hanya menekan remote sekali lagi, dan rekaman berganti menjadi klip lain. Rekaman suara yang diambil Abbas di dapur rumah Malik, di mana suara Rudi sendiri terdengar jelas. Dengan surat keterangan dokter yang menyebut, kemungkinan defisit neurologis menetap, dan laporan polisi yang sudah kita urus. Dan kemudian, orang baik justru target yang empuk. Mereka punya hati nurani, takut reputasi rusak. Wajah Pak Rudi sekarang sama pucatnya dengan kliennya. Bibirnya bergetar, tak mampu mengucapkan kata-kata lagi. Saya rasa, Pak Rudi, sela Pak Hadi, pengacara Pak Ramli, dengan suara tenang namun penuh daya penghancur. Kita tidak perlu membahas sah atau tidaknya di sini. Kita cukup membahas apakah rekaman ini akan sampai ke Kapolda, ke media massa, dan ke organisasi advokat. Nama baik Anda, saya kira lebih berharga daripada kasus ini. Ancaman itu efektif. Pak Rudi menelan ludah, lalu dengan gerakan lambat, mengambil tas kulitnya. Saya keluar dari kasus ini. Efektif immediately. Dia tidak lagi melihat ke arah keluarga Malik. Dia hanya mengangguk singkat pada Pak Ramli, lalu berbalik dan berjalan cepat keluar dari ruangan, meninggalkan kliennya yang telah hancur. Saat pintu tertutup, Pak Ramli mematikan TV. Suasana menjadi sunyi yang mencekam. Jadi, kata Pak Ramli, kini memandang langsung ke arah Malik yang tampak seperti tikus terjepit. Kaki Anda sudah sembuh total, Pak Malik? Atau mungkin, tidak pernah benar-benar sakit? Malik mencoba berbicara, tetapi hanya bunyi parau yang keluar. Dia mencoba berdiri dari kursi rodanya, mungkin karena kebiasaan atau kepanikan, tetapi kakinya gemetar dan dia jatuh terduduk kembali. Kali ini, jatuh yang sungguhan, karena kelemahan yang disebabkan rasa takut. Saya bisa jelaskan, gumannya. Jelaskan apa? Potong Pak Ramli, suaranya kini meninggi, berisi kemarahan yang selama ini tertahan. Jelaskan bagaimana Anda memanfaatkan rasa bersalah saya? Jelaskan bagaimana Anda menyia-nyiakan bantuan dan perhatian tulus saya? Atau jelaskan ancaman Anda pada seorang anak muda dan ibunya yang tidak bersalah? Dia menunjuk ke arah Abbas, yang kini berdiri di pintu dapur, menyaksikan semuanya. Semua mata tertuju pada Abbas. Malik memandangnya dengan mata penuh kebencian dan keputusasaan yang mendalam. Dasar pengkhianat, desisnya hampir tak terdengar.
Dia bukan pengkhianat, Malik, sahut Pak Ramli. Dia adalah pahlawan. Dia yang akhirnya punya keberanian menghentikan kebohongan Anda, meski harus melawan godaan dan ancaman dari Anda sendiri. Bu Malik tiba-tiba menjatuhkan diri berlutut, tangisannya meledak. Ampun, Pak, kami salah. Kami cuma orang miskin, putus asa. Kami lihat mobil Bapak mewah. Kami cuma cari jalan hidup. Mohon, jangan laporkan ke polisi. Kami punya anak kecil. Tangisan itu dramatis, tetapi tidak lagi menyentuh siapapun di ruangan itu. Pak Ramli menghela napas panjang. Kemarahannya perlahan mereda, digantikan oleh rasa jijik dan kelelahan yang mendalam. Saya tidak akan laporkan ke polisi. Malik dan istrinya mengangkat kepala, ada secercah harapan di mata mereka. Tapi, dengan beberapa syarat, lanjut Pak Ramli, suaranya tegas seperti baja. Pertama, Anda akan menandatangani pernyataan mengakui seluruh rencana penipuan ini yang disaksikan oleh pengacara dan notaris saya. Kedua, Anda akan meninggalkan desa Sukamaju dan tidak boleh kembali selamanya. Saya tidak mau lagi melihat wajah Anda di sana. Ketiga, semua biaya pengobatan dan santunan yang telah saya berikan akan Anda kembalikan. Saya akan beri Anda waktu 1 tahun untuk mencicil. Jika tidak, pernyataan pengakuan ini akan saya serahkan ke pihak berwajib. Itu adalah hukuman yang berat. Mereka harus mengembalikan uang, diusir dari rumah, dan hidup dengan noda pengakuan bersalah. Tapi itu masih lebih baik daripada mendekam di penjara. Malik menunduk, air mata sungguhan, kali ini bukan akting, menetes di pipinya. Noda dan kehancuran. Semua mimpi miliaran berubah menjadi debu. Dia mengangguk lemas. Saya setuju. Baik, kata Pak Ramli. Pak Hadi akan menyiapkan dokumennya. Untuk sekarang, keluarlah dari villa ini. Mobil sudah menunggu untuk mengantar kalian pulang. Dan ingat, besok saya ingin kalian dan semua barang kalian sudah hilang dari Sukamaju. Dengan tubuh lunglai dan penuh malu, keluarga Malik dipandu keluar oleh 2 anggota keamanan. Kursi roda mahal itu tertinggal di tengah ruangan, menjadi monumen bisu atas kebohongan yang telah runtuh. Begitu pintu tertutup, Pak Ramli melepas jaketnya dan duduk di sofa, mengusap wajahnya. Kelegaan dan kelelahan bertempur di raut wajahnya. Abbas mendekat, tidak yakin harus berkata apa. Pak Ramli melihatnya, lalu memberikan senyum kecil yang tulus untuk pertama kalinya hari itu. Abbas, tanpamu, semua ini tidak akan mungkin. Saya yang seharusnya minta maaf, Pak, karena tidak segera datang. Kau datang pada waktu yang tepat, dengan cara yang tepat, potong Pak Ramli. Dan yang paling penting, kau datang dengan kebenaran. Itu yang terpenting. Dia berdiri, mendekati kursi roda yang tertinggal. Dia mendorongnya pelan, lalu menendangnya hingga terjatuh dengan suara berisik. Inilah akhir dari sandiwara. Sandiwara memang telah berakhir. Kebenaran telah menang. Tapi bagi Abbas, pertempuran yang sesungguhnya, untuk membersihkan nama dan hidupnya dari sisa-sisa keterlibatan dalam kebohongan itu, baru saja dimulai. Namun setidaknya, kini dia berdiri di pihak yang benar, dengan kepala yang mulai bisa diangkat sedikit lebih tinggi. Rahasia telah terbongkar, jerat telah diputus, dan sinar kebenaran akhirnya menerangi segala kegelapan yang selama ini menyelimuti. Berita tentang kebobrokan keluarga Malik menyebar di desa Sukamaju bagai kebakaran di musim kemarau. Rekaman yang sengaja dibocorkan secara terbatas oleh tim Pak Ramli kepada beberapa tetangga kunci, termasuk Bu Darmi yang pernah melihat keanehan, menjadi bukti tak terbantahkan. Dalam sekejap, simpati berubah menjadi kemarahan kolektif. Bukan hanya karena penipuannya, tetapi karena mereka telah mempermalukan nama desa dan menyalahgunakan kepercayaan warga. Keluarga Malik tidak menunggu hingga esok hari. Malam itu juga, dengan dikawali oleh 2 orang keamanan Pak Ramli yang memastikan mereka tidak dianiaya massa, mereka mengemasi barang-barang seadanya ke dalam sebuah pick-up tua. Kepergian mereka diiringi oleh caci maki, lemparan kata-kata pedih, dan tatapan penuh kebencian dari warga yang berkerumun. Malik menunduk sepanjang jalan, wajahnya tertutup kain, sementara istrinya menangis terseduh-seduh. Anak-anak mereka, yang tidak sepenuhnya mengerti, hanya terlihat ketakutan.
Mereka menghilang dalam gelap malam, menuju rumah saudara di kabupaten lain, membawa serta aib yang akan melekat selamanya. Pak Rudi, sang pengacara, juga tidak luput. Meski Pak Ramli memilih tidak melaporkannya secara resmi sebagai bentuk permulaan bersih, reputasinya hancur. Kabar tentang kelakuannya menyebar di kalangan profesional. Dalam waktu seminggu, beberapa kliennya memutuskan kontrak. Kantor pengacaranya terpaksa ditutup, dan dia memilih pindah ke kota besar untuk memulai dari nol, jauh dari noda yang ditinggalkannya. Di tengah gelombang kemarahan itu, muncul sosok-sosok yang justru dikagumi, Abbas dan Ibu Sari. Cerita tentang bagaimana Abbas, meski sempat terjebak, akhirnya mengumpulkan keberanian untuk membongkar kebenaran dengan risiko besar, menyebar. Begitu pula tentang keteguhan hati Ibu Sari yang menolak kesembuhan yang dibayar dengan kehormatan. Mereka, yang selama ini hampir tak terlihat di pinggiran desa, tiba-tiba menjadi simbol integritas. Orang miskin tapi jiwanya kaya raya, komentar Pak Lurah di sebuah pertemuan warga. Beberapa hari setelah kepergian Malik, Pak Ramli mengundang Abbas dan Ibu Sari ke villa desanya untuk sebuah pertemuan penting. Kali ini, tidak ada ketegangan, hanya kelegaan dan rasa syukur. "Ibu, Abbas," sapa Pak Ramli dengan hangat, mempersilakan mereka duduk di teras yang sama tempat rencana besar dulu disusun. "Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kalian telah menyelamatkan saya dari penipuan yang bukan hanya akan merugikan materi, tetapi juga menghancurkan keyakinan saya pada kebaikan manusia." Ibu Sari tersenyum, matanya berbinar. "Kami hanya melakukan apa yang seharusnya, Pak. Tidak semua orang melakukannya," sahut Pak Ramli. "Dan untuk itu, saya ingin memberi balas jasa." Dia mengangkat tangan menahan ketika melihat Abbas hendak bicara. "Tunggu dulu. Saya tahu kata imbalan mungkin terasa tidak pantas. Jadi sebut saja ini investasi." Dia mengambil 2 set dokumen dari atas meja. "Dokumen pertama," ujarnya, menyerahkan pada Abbas, "adalah surat penerimaan dan beasiswa penuh untuk program D3 Teknik Mesin di Politeknik Negeri terdekat. Semua biaya kuliah, buku, dan uang saku bulanan sudah diatur. Saya tahu itu impianmu." Abbas menerima dokumen itu dengan tangan gemetar. Matanya membesar, tak percaya. Ini bukan sekadar uang tunai. Ini adalah jalan, masa depan. "Dokumen kedua," lanjut Pak Ramli, beralih ke Ibu Sari, "adalah kontrak kerja sebagai pengelola untuk 3 unit rumah kontrakan milik perusahaan saya di pusat kota. Gajinya tetap, termasuk jaminan kesehatan. Tidak perlu lagi jadi pembantu, Ibu. Ibu akan jadi manajer." Ibu Sari terisak haru, menutup mulutnya dengan tangan. "Pak Ramli, ini terlalu banyak." "Ini masih kurang, Bu," kata Pak Ramli dengan tulus. "Kalian mengembalikan keyakinan saya. Kalian mengajarkan pada saya bahwa kejujuran dan keberanian itu ada, dan seringkali justru bersemayam di tempat yang paling tak terduga." Dia memandang Abbas. "Dan untukmu, Abbas, selain beasiswa, saya juga menawarkan posisi magang di divisi perawatan mesin pabrik saya selama kuliah. Lulus nanti, ada posisi tetap yang menunggu jika kau berprestasi." Abbas tidak bisa lagi menahan air matanya. Semua beban, rasa bersalah, dan ketakutan selama ini seolah terbayar lunas. Ini bukan sekadar imbalan. Ini adalah pengakuan, kepercayaan, dan yang terpenting, sebuah kesempatan untuk membangun hidup dengan cara yang benar. "Bagaimana dengan uang dari Malik yang saya pakai?" tanya Abbas dengan suara bergetar. "Saya janji akan menggantinya." Pak Ramli menggeleng. "Anggap saja itu adalah biaya pengobatan untuk Ibu Sari yang menjadi tanggung jawab saya sejak awal sebagai majikannya. Itu sudah selesai. Fokusmu sekarang adalah belajar dan membuktikan bahwa kepercayaan saya tidak salah tempat." Pertemuan itu diakhiri dengan jabat tangan erat dan pelukan hangat antara Ibu Sari dan Pak Ramli. Sebuah ikatan baru telah terbentuk, bukan antara majikan dan pembantu, atau antara pengusaha dan pemuda miskin, tetapi antara keluarga yang dipertemukan oleh kebenaran. 2 tahun kemudian, Desa Sukamaju masih sama, tetapi ada yang berbeda. Rumah kontrakan keluarga Malik ini ditempati oleh keluarga muda yang bekerja keras. Kisah mereka sudah menjadi legenda, sebuah peringatan akan akibat serakah dan penipuan.
Di sebuah kampus politeknik, Abbas, dengan seragam praktikumnya yang bersih, sedang mempresentasikan proyek akhirnya di depan dosen dan seorang tamu khusus, Pak Ramli. Proyeknya tentang modifikasi mesin sederhana untuk usaha kecil mendapat pujian tinggi. Matanya yang dulu penuh keraguan, kini penuh dengan keyakinan dan semangat. Ibu Sari, dengan pakaian rapi seorang pengelola, sedang memeriksa catatan keuangan di kantor kecilnya. Wajahnya yang dulu lelah kini lebih cerah. Dia tidak hanya mengelola rumah kontakan dengan jujur dan teliti, tetapi juga menjadi penasihat bagi para penghuni muda yang sedang berjuang. Suatu sore, Abbas dan Pak Ramli duduk di kafe kampus. "Lulus nanti, masih berminat magang di divisi saya?" tanya Pak Ramli sambil menyeruput kopi. "Lebih dari berminat, Pak. Saya sudah tidak sabar untuk belajar langsung," jawab Abbas antusias. Pak Ramli tersenyum. "Kau tahu, banyak orang berpikir saya membantumu karena kasihan. Tapi bukan itu alasannya. Saya menginvestasikan dirimu karena saya percaya pada karaktermu. Di dunia yang penuh dengan malik-malik lain, orang seperti kamu dan ibumu adalah aset yang paling berharga." Abbas tersenyum, teringat perjalanan panjang mereka. Dari kecelakaan di jalan desa yang berkelabu, melalui labirin kebohongan dan ketakutan, hingga akhirnya sampai di tempat yang terang ini. "Terima kasih, Pak. Tidak hanya untuk kesempatannya, tapi untuk percayanya." "Terima kasih kembali, Abbas, karena telah mengingatkan saya bahwa kebenaran, sekalipun datang dari tempat yang paling sederhana, selalu layak untuk diperjuangkan." Mereka berdua memandang keluar jendela, di mana siswa-siswa lain berlalu dengan semangat. Sebuah kecelakaan yang hampir merenggut segalanya, justru menjadi awal dari sebuah perjalanan yang memulihkan keyakinan, mengubah takdir, dan membuktikan bahwa pada akhirnya, kejujuran, meski berisiko dan penuh rintangan, adalah jalan yang akan membawa kita pulang ke cahaya yang sejati. Dan bagi Abbas, cahaya itu kini bersinar terang, menerangi jalan menuju masa depannya yang penuh harapan.